Okay, that's all about me. Next, what we are going to have for this following month. Jadi nanti untuk 1 bulan ke depan kita belum belajar apa sih? Kita kenalan juga dengan hal itu ya, teman-teman. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita akan belajar mengenai TOEFL. Nah, TOEFL itu apa? TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena memang di Indonesia eh, bahasa Inggris itu masih bahasa asing ya, teman-teman. Bahasa pertama kita adalah bahasa ibu atau mother tongue itu adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my first language or my mother tongue is Javanese ya. Kalau saya ngomongnya bahasa Jawa untuk sehari-hari bersama tetangga misalnya atau orang-orang dekat saya karena saya lahir di Jawa. Kemudian our second language untuk orang Indonesia ya, kalau bahasa kedua kita itu adalah bahasa pemersatu. Oke, jadi beda-beda region atau beda-beda wilayah, tapi masih bisa komunikasi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa daerah kita sama bahasa Indonesia, bahasa, nation atau bahasa kebangsaan gitu, itu nyebutnya bahasa asing, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, belajar bahasa Arab, for example, atau mungkin pernah belajar cooking atau chef. Nah, itu belajar bahasa Perancis. Nah, itu di Indonesia itu dianggap sebagai bahasa asing karena kita nggak sehari-hari ngomong pakai bahasa tersebut ya. Salah satu bahasa asing itu adalah bahasa Inggris. Dan tesnya itu namanya adalah TOEFL. Jadi TOEFL ini tes bahasa Inggris yang diberikan oleh ITS. Nah, ITS sendiri itu adalah kepanjangannya Educational Testing Service, letaknya di New Jersey, Amerika Serikat, dan dia sudah ada sejak tahun 1964, teman-teman, hingga saat ini. Oke. Nah, untuk negara-negara yang mana bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, seperti itu. Kemudian di TOEFL itu tesnya ada apa aja? Nah, mungkin teman-teman sering tuh dengar ada TOEFL itu tesnya banyak banget jenisnya. Ada TOEFL IBT, ada PBT, ada CBT, ada ITP juga, itu bedanya apa? Nah, sebenarnya teman-teman, untuk secara garis besar ya kalau sekarang itu dibaginya ke dalam 2 jenis TOEFL. Oke, yaitu TOEFL ITP sama IBT. Yang mungkin dulu teman-teman kenali dengan nama TOEFL PBT atau Paper Based Test dan CBT Computer Based Test itu sudah apa namanya? Dileburkan, dijadikan satu teman-teman, menjadi ITP atau Institutional Testing Program. Nah, untuk ITP sendiri itu ada 2 caranya mendistribute tesnya itu. Itu ada 2 yaitu dengan online atau digital ya, dan offline atau kalau dulu namanya PBT itu atau paper based test, teman-teman. Oke. Dan kemudian di ITP ini yang diteskan itu hanya sebatas comprehension atau pemahaman teman-teman dalam bahasa Inggris. Maksudnya pemahaman itu seperti ini. Kalau teman-teman mendengarkan ucapan dalam bahasa Inggris, itu teman-teman bisa memahami nggak? Nah, kayak gitu. Atau kalau teman-teman baca bacaan dalam bahasa Inggris, apakah teman-teman bisa memahami nggak? Nah, seperti itu adalah yang dimaksud dengan levelnya itu tingkatannya adalah comprehension atau pemahaman saja. Dan score range-nya atau rentang nilainya di ITP ini adalah 217 sampai 677. Jadi misal teman-teman sudah daftar untuk tes TOEFL yang asli dari ITS ya, kemudian nggak bisa datang misalnya itu sebenarnya teman-teman punya nilai, yaitu 217. Tapi nggak dapat sertifikat ya teman-teman, karena sertifikat itu hanya diberikan kalau nilai teman-teman di atas 450 kalau saya nggak salah ya. Karena dulu ada yang ngasih tahu saya seperti itu dan saya baru tahu waktu itu, eee, kalau nilainya di bawah 450 itu nggak bisa dapat sertifikat dari ITS. Kemudian kalau teman-teman perfect, performance teman-teman, 100% benar semua itu adalah 677. Dan nanti yang kita pelajari memang yang ITP ya teman-teman, karena yang bisa dipelajari dalam waktu singkat, 1 bulan itu hanya ITP saja, karena ada trik dan strategi menjawabnya, strategi cepat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya tes IBT teman-teman, itu juga TOEFL ya. Sebenarnya IBT ini mirip kayak IELTS, hanya yang memberikan atau yang membuat saja yang beda. Nah, kayak IELTS kan yang bikin, Inggris atau, beberapa lembaga di Australia juga. Mereka kolaborasi untuk membuat tes namanya IELTS. Nah, kalau IBT ini yang buat sama itu juga ITS Amerika Serikat, teman-teman. Skor range-nya itu adalah 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman benar-benar nggak datang atau benar-benar fail itu nilainya 0. Tapi kalau misalkan teman-teman performanya 100% benar semua atau perfect, itu nilainya 120. Dan yang diteskan di IBT itu full, teman-teman. Skill sama mastery. Skill itu adalah keterampilan. Seberapa teman-teman bisa
ngomong dan nulis dalam bahasa Inggris. Jadi suruh praktek kayak gitu. Tapi kalau mastery itu pengertiannya adalah penguasaan. Seberapa teman-teman bisa menguasai grammar, contohnya grammar itu tata bahasa dalam bahasa Inggris, kemudian ada juga pronunciation, pengucapan kata dalam bahasa Inggris, ada juga vocabulary, penggunaan kata-kata di dalam kalimat, seperti itu. Ya jadi, untuk IBT ini sama kayak IELTS ini perlu proses yang lumayan panjang, teman-teman. Tergantung juga, kemampuan kita masing-masing. Nah, untuk yang akan kita pelajari itu adalah ITP karena masih di Asia Tenggara, masih di, beberapa negara Asia ya, salah satunya Indonesia itu masih pakai yang ITP. Nah, untuk ITP sendiri, nanti tesnya itu dibagi ke dalam 3 sections, teman-teman. Yaitu yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, dan yang terakhir ada reading. Di listening nanti teman-teman dikasih soal 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Dan setiap soalnya teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk mengerjakan. Nah, kalau teman-teman misalnya belum, pernah tes TOEFL yang listening atau belum pernah kursus atau, tiba-tiba ikut tes, nanti mungkin akan ada sedikit panik di awal kayak gitu. Karena soalnya juga nggak ditulis, soalnya dibacakan teman-teman. Dan 12 detik itu kadang, menurut kita kan, lama gitu ya. Tapi ketika tes itu nggak tahu kenapa cepat banget teman-teman, seperti itu. Tapi tenang aja nanti di listening kita akan kenalan dan latihan untuk membiasakan teman-teman. Kemudian di structure, setelah listening selesai nanti teman-teman akan ketemu dengan bagian yang kedua yaitu structure. Nah, structure nanti teman-teman dikasih waktu akumulatif 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Oke, dan 40 soal ini dibagi ke dalam, 2 parts atau 2 bagian, yaitu part A nomor 1 sampai 15 itu sentence completion, part B itu nomor 16 sampai 40 kita disuruh mencari yang salah atau error analysis. Nah, nanti, kita akan pelajari untuk, chapter 1 sampai chapter 10 strukturnya, teman-teman. Nah, kemudian setelah struktur selesai, ketika tes teman-teman nanti akan melanjutkan kepada reading, seperti itu. Di reading teman-teman dikasih waktu akumulatif 55 menit untuk mengerjakan total soal 50 pertanyaan, ya. Nah, memang untuk waktunya memang agak kelihatan banyak ya, teman-teman, tapi trust me kalau teman-teman nggak terbiasa, tiba-tiba waktu kurang 5 menit itu pasti tiba-tiba teman-teman baru setengahnya misalnya. Atau kalau nggak gitu malah belum ada setengahnya, itu udah biasa banget kasus yang nggak, misalkan kalau teman-teman pernah itu bukan cuma teman-teman gitu. Jadi kebanyakan kalau baru pertama tes itu biasanya panik masalah waktu, seperti itu. Tapi jangan khawatir, nanti kita biasakan supaya teman-teman terbiasa, apalagi, niat saya atau kepinginannya saya itu menumbuhkan insting ke teman-teman. Jadi tanpa pikir panjang atau pikir lama-lama nanti langsung bisa menemukan jawaban, seperti itu. Nah, kemudian meetings kita, jadi pertemuan kita itu nanti akan kita tempuh dalam 1 bulan ya, teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu kita libur, kita off, jadi pertemuan kita hanya hari Senin sampai Jumat. Artinya kita 1 minggu hanya punya 5 pertemuan. Nah, karena 1 bulan itu ada 4 minggu, maka 5 kali 4 itu 20 hari ya. Nah, nanti di hari 20 pun teman-teman itu untuk tesnya, untuk final scoring atau mengukur kemampuan teman-teman atau hasil belajar teman-teman. Jadi kita hanya punya 19 chapters, 19 hari saja. Nah, untuk silabus atau rencana pembelajaran kita kurang lebih seperti ini ya. Untuk hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita belajar dengan struktur dulu, teman-teman. Dan struktur ini memang hari pertama ini adalah materi yang paling penting, yang paling harus teman-teman kuasai. Karena, untuk materi hari ini nanti adalah yang pasti akan teman-teman lakukan setiap teman-teman menemukan soal struktur, seperti itu. Nah, nama nama babnya adalah subjek predikat, seperti itu. Nah, nanti hari kedua itu kita akan kenalan dengan conjunction, hari ketiga itu ada supplementary course atau kelas, pendukung gitu ya, bukan kelas tambahan, materi pendukung gitu. Jadi itu sampingan, materi sampingan gitu. Itu adalah verb, mengenai kata kerja, kemudian hari keempat kita akan hari 4 dan hari kelima ya teman-teman, kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang agak aneh, agak nyeleneh, tapi keluar di soal TOEFL, yaitu inversion sama double comparative. Kemudian hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan kita sudah meninggalkan sentencing, kita akan lanjut ke phrasing teman-teman. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang menanyakan
ini bukan bagian dari kalimat. Jadi bukan menanyakan subjek, predikat, objek, keterangan, tapi menanyakan pecahan di dalamnya. Jadi pecahannya di dalam subjek, pecahannya di dalam predikat, pecahannya di dalam objek atau pecahannya di dalam keterangan. Nah, nanti kita pelajari di hari 6, 7, 8. Kemudian di hari ke-9 kita akan kenalan dengan error analisis dan latihan pembahasan di situ. Jadi nomor 9 itu adalah kita menginjak ke structure yang bagian kedua, teman-teman. Oke. Dan hari ke-10 itu ada materi lanjutan lagi atau materi pendukung lagi, yaitu dependent clause atau anak kalimat. Jadi structure ini teman-teman dari awal itu memang paling gampang ya. Untuk hari pertama ini nanti adalah materi yang paling gampang tapi paling penting karena pasti nanti akan kita pakai sampai hari ke-10. Seperti itu. Semakin ke bawah itu semakin nggak penting sebenarnya teman-teman. Semakin apa ya? Semakin nggak harus ada di dalam kalimat. Nah, tapi memang semakin sulit. Seperti itu. Nah, nanti setelah hari ke-10 struktur sudah selesai, kita akan lanjut ke listening. Jadi hari ke-11 sampai hari ke-13 kita nanti lanjut ke listening ya. Hari ke-11 kita kenalan dengan listening bagian pertama namanya short dialogue. Hari ke-12 kita lanjut ke listening part B atau bagian kedua namanya long dialogue. Nah, kemudian listening yang part C itu di hari ke-13 kita akan bahas itu namanya long monologue. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir listening selesai kita akan kenalan dengan reading, teman-teman. Jadi nah hari ke-14 sampai hari ke-19 itu nanti kita akan ke reading comprehension ya. Nah, di reading itu sebenarnya ada ada 6 bab. Ada main idea, details, pronoun reference, inference or transition, vocabulary and review. Nah, tapi teman-teman, saya menemukan cara yang lebih lebih gampang lagi. Cara yang lebih singkat lagi, cara yang lebih mudah lagi. Jadi dari 6 bab itu nanti bisa kita simpelkan, kita sederhanakan menjadi 3 bab. Jadi yang harusnya 6 pertemuan nanti kita bisa selesai lebih awal. Jadi teman-teman punya 3 hari untuk persiapan sebelum final scoring. Sebelum teman-teman tes untuk mengecek pemahaman teman-teman selama pembelajaran sebulan seperti itu. Nah, kemudian rules atau sebenarnya bukan rules ya teman-teman, ini hanya bagaimana sih kita di kelas nanti seperti itu. Yang pertama adalah attendance check atau daftar hadir atau daftar kehadiran. Untuk daftar kehadiran ini saya akan cek hanya di hari pertama ini nanti saja. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimi link Google Form untuk diisi ya. Untuk hari kedua dan seterusnya nanti akan saya sendiri yang mengecek melalui daftar participants di aplikasi Zoom-nya. Jadi di awal ketika masuk, ketika kita mulai sama di akhir sebelum kita tutup itu nanti biasanya saya screenshot seperti itu. Atau saya foto biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada pertanyaan itu teman-teman silahkan raise hand saja. Jadi nggak perlu atau interrupt saya nggak apa-apa, interrupt itu memotong ya. Misalkan saya menjelaskan seperti ini, kemudian di benak teman-teman tiba-tiba terbesit ada pertanyaan apa gitu. Itu langsung tanyain aja, jangan diempet karena takutnya nanti kalau nunggu saya selesai ngomong, eee, pertanyaannya lupa. Jadi nanti nggak jadi ditanyakan, malah yang harusnya teman-teman tahu jadi nggak tahu seperti itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan langsung tanyakan teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya masih nyambung dengan materi hari tersebut, nanti saya akan jawab langsung. Tapi kalau misalkan materinya ternyata melebar ke bab yang lain, nah nanti saya tahan. Entah saya jawabnya nanti lewat japri, kalau teman-teman benar-benar penasaran ya, atau nanti akan saya maksudnya bilang ke teman-teman langsung kalau itu di bab kesekian nanti kita bahas seperti itu. Jadi kita fokus setiap bab itu tentang yang kita pelajari itu dulu teman-teman, karena sudah saya urutkan dari yang paling mudah dan yang paling penting, ke belakang itu semakin sulit tapi, nggak harus ada, maksudnya nggak harus ada di dalam kalimat, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri, namanya, vocabulary atau kosakata. Nah, TOEFL sendiri itu adalah tes bahasa Inggris ya, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau, tes bahasa Inggris itu ya pasti nggak ada bahasa Indonesianya. Otomatis, tabungan vocab teman-teman dalam bahasa Inggris itu sangat membantu teman-teman nanti. Semakin banyak vocab-nya teman-teman, semakin gampang mengerjakan TOEFL ini. Oke. Nah, terus misalnya teman-teman ada yang berpikir, "Loh, Sir, saya ini bahasa Inggris nggak terlalu pintar, vocab saya sedikit." It's alright, guys. Oke, nggak apa-apa. Karena TOEFL ini sebenarnya bahasa Inggris nggak terlalu maksudnya untuk aturan-aturan grammar-nya itu nggak terlalu penting.
Karena ternyata yang ditanyakan itu nggak semua bab grammar ditanyakan. Oke, hanya sedikit saja, hanya 10 lah yang saya kasihkan di, di kelas nanti. Nah, sisanya itu nanti hanya penguasaan vocab teman-teman, hanya masalah vocab saja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, intinya kalau teman-teman sering latihan, sering banyak ditambah vocab ditulis, banyak vocab ditulis, itu nanti lama-lama akan, menguasai sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau setiap minggu nanti teman-teman ada pengen mengecek tabungannya teman-teman, tabungan vocabnya teman-teman, itu bisa di-submit ke saya setiap Sabtu atau Minggu, setiap akhir pekan, weekend ya. Nanti saya cek, misalkan kalau ada yang tulisannya misalnya salah, atau misalnya mengartikannya salah, atau ada informasi yang kurang misalnya. Nah, nanti akan saya tambahin, seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah benar ya nanti saya konfirmasi, sudah benar semua, everything is alright, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ini monitoring. Jadi selain kita belajar di kelas, nanti kalau teman-teman ada waktu luang di luar kelas, disarankan sekali untuk mengisi waktunya untuk belajar. Alright? Mmm, nggak harus misalkan kan di Google Drive itu sudah saya sediain, beberapa soal dan lumayan banyak teman-teman, itu nggak harus selesai langsung dalam satu hajar jangan. Maksudnya gini, kalau teman-teman lagi mood belajar itu, hajar sampai selesai nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ada masalah misalnya atau ada urusan lain yang lebih penting, belajar itu anggap aja itu kebutuhan tersier ya teman-teman, maksudnya belajar TOEFL-nya. Oke, takutnya nanti ketika teman-teman ada masalah atau lagi ada kepentingan lain, dipaksa untuk belajar, satu nggak masuk TOEFL-nya, yang kedua urusannya teman-teman yang harusnya diselesaikan, itu juga keteteran lagi, kayak gitu. Jadi saran saya belajar itu dianggap kayak hobi, kita isi ketika teman-teman waktu ada waktu luang maksud saya seperti itu. Nah nanti teman-teman saya sediakan, di Google Drive, nanti saya kirimkan setelah kelas ya teman-teman. Itu, latihan-latihan soal untuk menunjang kalau semisal teman-teman ada waktu luang itu boleh dikerjakan, dan nanti kalau misalkan teman-teman menemukan kesulitan atau pertanyaan apapun silahkan japri saya. Nah, untuk nomor saya yang saya tampilkan di layar 0821 4241 4414 ya, atau saya yang selalu nge-share link untuk, eee kelas ya teman-teman, nanti bisa langsung japri kalau teman-teman ada pertanyaan apapun mengenai TOEFL. Tapi kalau misalkan untuk sertifikat, untuk program, untuk apapun, nanti silahkan teman-teman japri ke admin lembaga, seperti itu. Nah, admin lembaga itu yang lain selain saya ya, teman-teman di grup itu kan ada, kalau nggak salah ada 3 admin. Nanti teman-teman, japri kalau adminnya itu yang selain saya, admin lembaga, seperti itu. Nah, itu tadi kita kenalan sedikit sama saya ya, Mister Priski atau Mister P biasanya dipanggil di kampung Inggris dan, yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi hari pertama nih, maybe anyone any question silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, mau nanya, Kak. Boleh Miss, silahkan. Kalau misal dalam sehari kita nggak bisa ikut Zoom-nya itu gimana? That's alright. Yang penting teman-teman konfirmasi ya, yang penting teman-teman, japri saya, nanti misalkan maksudnya biar nanti saya tulis maksudnya kenapa nggak masuknya, seperti itu. Oh ya, oke. Oke, Makasih. misalkan alright, itu that's good question. Pokoknya juga jangan dipaksakan juga, maksudnya kalau teman-teman nggak bisa, nggak bisa terus kan kelas kita hanya bisa jam 3 sama jam 7 teman-teman. Mhm. Teman-teman nggak bisa di jam itu kalau ada urusan yang lebih penting nggak perlu datang nggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi tolong dikonfirmasikan ke saya aja biar saya nggak nyariin gitu ya teman-teman. Oh iya. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke Miss, mungkin ada pertanyaan lagi silakan teman-teman. Izin bertanya, Oke silakan Mister. apabila dalam sehari kita mengikuti 2 kali Zoom bagaimana ya? Apakah Mister. diperbolehkan? Boleh. Jadi tadi itu sore ada yang bertanya, untuk sesi sore tadi, "Mister, untuk sesi malam sama sesi sore itu soal latihannya sama apa enggak?" Gitu. Nah, saya kepikiran juga kayaknya emang harus dibedain supaya kalau teman-teman yang udah datang di sore, bisa tetap ikut latihan di malam dengan soal yang berbeda. Jadi tapi saya baru kepikiran, periode ini, jadi mungkin mulai besok akan coba saya susun, kayak gitu. Jadi untuk sesi sore sama sesi malam itu saya bedakan untuk latihannya, latihan sama pembahasannya. Jadi nanti kalau yang sudah datang sore, mau datang lagi malam, itu masih bisa latihan dengan soal-soal yang berbeda, kayak gitu.
Jadi nggak apa-apa, malah saya senang teman-teman kalau semakin sering teman-teman, latihan, menyempatkan latihan, entah kelas, entah latihan, pembahasan, itu nanti semakin teman-teman hafal dengan, teori yang kita pelajari di kelas. Nah, untuk memahaminya atau lebih pahamnya nanti teman-teman harus praktek di luar kelas. Itu harus untuk menunjang teman-teman, seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. No question, no more question. Alright, so far so good. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke materi hari pertama ya, teman-teman. Jadi hari pertama ini kita kenalan dulu dengan sentence atau kalimat. Tapi sebelum kita kenalan dengan kalimat, kenapa sih kok kita harus kenalan sama kalimat? Seberapa penting sih kita kenalan sama kalimat gitu ya? Jadi gini teman-teman, saya jelaskan dulu. Di structure nanti itu kan ada dua part, part A sama part B. Nah, part A itu nomor 1 sampai nomor 15 kalau di structure ya. Untuk part B itu nomor 16 sampai 40. Mohon maaf teman-teman, tulisan saya Calibri ya, nggak bisa nulis Times New Roman, tapi nanti sambil saya bacakan gitu. Nah, untuk nomor 1 sampai 15 atau yang part A ini, teman-teman nanti diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi ada titik-titik misalnya ya, kemudian ada kalimat gitu. Nah, teman-teman disuruh nebak kira-kira di titik-titik ini bisa diisi yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Jadi supaya kalimat ini nanti kalau utuh itu efektif, efisien, dan lengkap. Seperti itu, nggak ada yang hilang, nggak ada yang kelebihan, nggak ada pemborosan, nggak ada yang diulang-ulang seperti itu. Oke, nah supaya kita tahu kalimat itu utuhnya, benernya itu apa, aturannya gimana. Nah, kita kenalan dulu dengan kalimat, ya teman-teman. Nah, kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja. Oke, maksudnya gini. Kalimat itu wajib punya subjek sama predikat, teman-teman. Dan urutannya bahasa Inggris pun sama. Subjek dulu baru predikat, ya. Nah, sekarang pengertiannya subjek itu apa sih? Karena banyak yang misinformed mengenai subjek ini, teman-teman. Subjek ini kebanyakan kalau ditanya apa sih subjek itu? Banyak yang menjawab subjek itu adalah yang melakukan predikatnya. Padahal nggak semua subjek itu melakukan predikat, teman-teman. Kalau kalimat itu berbentuk kalimat pasif misalnya, itu malah subjeknya yang kena predikat, bukan dia yang melakukan predikatnya. Jadi sebenarnya pengertiannya subjek itu bukan pelaku, ya, tapi subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Contoh nih, saya misalnya punya kalimat seperti ini, teman-teman. Misalnya, Bapak kepala sekolahmu, misalnya ya, Bapak kepala sekolahmu adalah teman baik ayahku sewaktu TK misalnya. Nah, kalau misalnya saya bilang ke teman-teman gini, Bapak kepala sekolahmu adalah teman baik ayahku sewaktu TK. Kira-kira yang pengen saya jadikan bahan pembicaraan di situ apa atau siapa kira-kira teman-teman? Bapak Kepsek. Ya, that's right. Bapak Kepsek di situ ya, Bapak Kepsek Anda itu atau Bapak Kepsekmu itu adalah yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Nah, itulah yang disebut dengan subjek, teman-teman. Oke. Nah, kemudian predikat. Predikat itu apa? Predikat itu pengertiannya adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba ketemu orang nih, tiba-tiba bilang gini, Bapak kepala sekolahmu. Terus saya diem. Pasti orang yang kita ajak omong itu nungguin. Kalau kayak gitu bertanya, ada apa dengan Bapak kepala sekolahku? Pasti gitu dia. Nah, maka harus lengkap. Ada subjek, ada juga predikat supaya, teman-teman. Supaya informasinya lengkap. Tadi ya, jadi harusnya Bapak kepala sekolahmu adalah teman baik ayahku sewaktu TK dulu. Seperti itu. Nah, terus gini, bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau itu adalah subjek di kalimat atau kalau itu adalah predikat di kalimat. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan mengenali kelas kata, teman-teman. Oke, dengan mengenali kelas kata. Nah, subjek itu kalau di dalam kalimat itu dibuatnya dari kata benda atau kita kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya noun, ya, atau kata benda atau benda lah seperti itu. Nah, benda itu karakteristiknya gampang aja. Umumnya benda itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin.
Di sekitar teman-teman pasti banyak. Yang teman-teman lihat itu semuanya benda, teman-teman. Tembok, cincin, tangan, kulkas, kasur, meja misalnya. Mouse, handphone, itu semuanya adalah kata benda. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda, teman-teman. Manusia itu kata benda. Anggota tubuh kita juga kata benda seperti itu. Nah, atau kata benda lain di situ yang saya contohkan ada bird, itu burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan, river, sungai, forest, hutan ya maksud saya, atmosfer, classroom, kelas atau ruangan kelas seperti itu. Nah, selain kata benda, kelas kata yang bisa berfungsi menjadi subjek itu namanya adalah kata ganti atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah pronoun. Oke. Nah, kata kata ganti sendiri itu adalah kata yang menggantikan benda. Contohnya gini, misalnya saya bilang Wawan adalah teman baikku. Dia memiliki 3 orang anak misalnya. Nah, dia di kalimat kedua tadi itu adalah kata ganti, mengganti kata benda Wawan. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris dia itu ada 3, teman-teman. Caranya ngomong dia dalam bahasa Inggris itu ada 3. Kita bisa pakai he, bisa pakai she, bisa pakai it. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau he, dia yang kita maksud itu laki-laki. Nah, kalau she, itu dia yang kita maksud itu adalah perempuan. Nah, tapi kalau misalkan dia yang kita maksud itu enggak cewek, enggak cowok, misalnya kita lihat kucing, teman-teman. Kucing itu dari depan kan enggak pakai lipstik, enggak pakai anting, enggak pakai rok. Ya, jadi enggak kelihatan dia cewek apa cowok kan kita enggak tahu dan jumlahnya cuma 1. Untuk bilang dia yang mewakili seperti itu kita pakainya it. Jadi it itu untuk bilang dia ketika dia enggak cewek, enggak cowok atau kita enggak tahu dia cewek atau cowok. Misalnya pensil itu kan enggak tahu kita cewek atau cowok seperti itu. Itu kata gantinya it. Oke. Jadi dia itu ada 3, he, she sama it. Kemudian kalau misalkan kata bendanya banyak, misalnya mereka itu pakainya they, teman-teman. Kemudian juga bisa pakai those. Those itu juga bisa artinya mereka. Kemudian ada once artinya juga bisa semua ya. Once itu artinya semua kayak gitu sama kayak all seperti itu. Ada juga others yang lain-lain. Masih banyak lagi. Pronoun itu ada banyak banget, teman-teman. Salah satunya ada I, ada you, tapi I sama you itu kalau di TOEFL yang structure nggak mungkin ada keluar itu. Karena nggak mungkin ada orang curhat atau orang maksudnya ngasih eh, nyuruh gitu. Nggak ada orang curhat atau orang nyuruh di soal structure TOEFL seperti itu. Pasti yang disebutkan itu fakta semua. Nah, intinya adalah subjek itu dibuatnya dari 2 kelas kata. Kalau nggak kata benda ya kata ganti. Salah satu aja ya, teman-teman. Kemudian predikat. Gimana kita bisa mengenali di kalimat atau di jawaban ya, misalnya di soal atau di jawaban kalau dia adalah predikat. Nah, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Predikat itu kalau dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau istilahnya adalah verb. Oke. Nah, kata kerja itu semua yang bisa dikerjakan. Contohnya berenang, belajar, berlari, berdiri, duduk, tidur, salto misalnya teman-teman, berkamuflase. Dan contohnya di situ saya kasih occur, itu terjadi. Overcome, mengatasi, rise, terbit bisa, meningkat bisa. Raise, menaikkan. Support, itu mendukung atau menopang. Consist, terdiri, improve, memperbaiki atau memajukan gitu ya. Blow, meniup, dan masih banyak lagi. Itu namanya adalah kata kerja. Nah, itu jadi bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris predikat itu wajib berupa kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa bilang seperti ini, teman-teman. Saya baik-baik saja. Saya itu bahasa Inggrisnya adalah I, baik-baik saja itu bisa pakai oke atau mungkin kita biasa pakai fine. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu kita nggak bisa bilang I fine, teman-teman. Nanti artinya beda. Jadi I fine itu nggak bisa. Karena kenapa? Nggak ada kata kerjanya. Sedangkan dalam bahasa Inggris wajib predikat harus diisi dengan kata kerja. Nah, makanya kalau mau bilang saya baik-baik saja itu bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? I am fine. That's right, I am fine. Itu bahasa Inggris yang paling sering kita pakai di sekolah dulu ya, karena gurunya bertanya, "How are you today?" Nah, kita pasti jawabnya, "I am fine." Seperti itu. Ada kata am di situ, teman-teman. Padahal ini nggak punya arti.
Kenapa harus ada? Yaitu tadi alasannya karena dalam bahasa Inggris wajib punya predikat dan predikat itu wajib dibuat dari kata kerja. Makanya kita masukkan kata kerja yang nggak punya arti. Itu hanya buat syarat aja. Supaya kalimatnya itu lengkap, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi sekarang tahu ya penggunaannya to be itu kapan? Ketika yang kita ingin sampaikan itu tidak memiliki predikat tidak memiliki kata kerja di predikatnya. Maka kita pakai am. Tapi kalau di dalam predikat itu sudah ada kata kerja, contohnya adalah saya suka monyet misalnya teman-teman. Saya suka monyet. Itu bahasa Inggrisnya bukan I am like monkey. Walaupun ini kalau dalam bahasa Inggris ada orang bilang I am like monkey, itu nanti artinya bukan saya suka monyet ya. Saya mirip monyet, teman-teman, artinya itu. Oke, karena like di situ bukan kata kerja. Nah, untuk bilang saya suka monyet itu bukan I am like monkey. Tapi cukup bilang I like I monkey. like. That's right. Hati-hati jangan bilang I am like monkey ya, teman-teman. Nanti artinya saya mirip monyet kayak gitu. Nah, untuk kenapa kok nggak pakai M tadi? Kenapa kok di like itu kok nggak ada M-nya? Karena kalau dikasih M, teman-teman, nanti jadi pemborosan. Ada dua predikat, ada M sama ada juga like. Ada redundancy atau pemborosan tadi. Makanya nggak usah pakai M atau to be yang lain ketika sudah ada kata kerja yang sebagai predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mr. P, maaf untuk contoh katanya apakah bisa diganti warna lain karena sedikit kurang. Oke, thank you for the suggestion. Let me change the color. I'm sorry. Saya ganti hitam ya. Nah, saya suka oh ya, benar, lebih terlihat ya, teman-teman. Sebentar. Yang ini nggak bisa, teman-teman. Oh, bisa. Nah, ini ya. Jadi itu tadi. Jadi makanya untuk dalam bahasa Inggris itu untuk bilang saya baik-baik saja itu I am fine. Ya, kenapa ada M-nya di situ? Karena harus ada predikat. Predikat dibuatnya dari kata kerja. Sedangkan baik-baik saja itu bukan kata kerja, itu kata sifat, teman-teman. Saya di sini, I am here. Nah, karena here di sini itu keterangan tempat, bukan kata kerja. Seperti itu. Makanya dimasukkan kata kerja yang nggak punya arti yaitu M. Tapi kalau sudah ada kata kerjanya, contohnya saya mencintaimu. Itu jangan bilang I am love you ya, tapi I love you itu cukup karena love itu adalah kata kerja. Like that. Nah, tapi hati-hati juga teman-teman, karena gini, ini nggak enak, memang paling nggak enak dalam bahasa Inggris itu adalah kasus tentang kata kerja. Dalam bahasa Inggris itu mereka agak rempong untuk bilang makan itu bentuknya ada banyak banget. Makan itu bahasa Inggrisnya ada banyak teman-teman. Misalnya ada eat, itu yang paling mungkin kita paling sering tahu ya, eat. Tapi makan itu kadang eats, kadang juga eating, kadang ate, kadang eaten, kadang to eat, dan sebagainya. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah. Oke, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, nanti untuk bentuk kata kerja yang pasti atau mungkin teman-teman temui di kalimat dalam bahasa Inggris, itu ada banyak. Antara lain seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan kemungkinan menemukan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb SCS, ada verb ing, to verb 1 dan auxiliary verb. Di semua bahasa Inggris, entah ketika teman-teman nonton film, ketika teman-teman mendengarkan berita, ketika teman-teman mendengarkan ada percakapan dalam bahasa Inggris dan sebagainya, itu pasti akan muncul salah satu dari kata kerja, bentuk kata kerja yang teman-teman lihat di layar seperti itu. Nah, tidak semua bentuk kata kerja ini bisa jadi predikat ya teman-teman. Jadi ada pengecualian. Hanya kata kerja yang berbentuk verb 1 atau kata kerja asli ya. Kalau makan ya eat tadi. Atau verb 2 itu bentuk lampaunya. Jadi ate. Atau verb SCS, eats, dan auxiliary verbnya. Jadi misalnya will eat, itu predikat. Oke, jadi hanya ada 4 ini yang kita anggap predikat. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu juga bukan predikat. To verb 1 itu juga bukan predikat. Seperti itu. Ya, jadi yang hanya bisa jadi predikat hanya verb 1, verb 2, verb SCS, dan auxiliary verb saja. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, guys. Kamu nanya, Kak? Boleh nih, silakan.
yang tentang predikat verb 3 verb ing sama 2 verb 1 itu masih kurang jelas. Jadi gini, maksudnya gini, kalau nanti teman-teman menemukan misalnya kata it tadi ya, it itu misalnya eaten, itu bukan predikat. Kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya ya. Jadi eaten, kalau teman-teman menemukan eaten itu jangan dianggap predikat. Oke. Kemudian ada eating, ketika dia berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya jangan dianggap predikat. Oke. To verb 1 juga sama. Kalau teman-teman menemukan ada to eat misalnya, itu jangan dianggap predikat karena itu bukan predikat, teman-teman. Walaupun verb seperti itu. Oke. Jadi yang predikat itu hanya verb 1 tadi. Misalnya kalau makan itu eat. Verb 2 itu misalnya ate. Kemudian verb SES itu eats. Kemudian auxiliary verb contohnya will eat. Atau can eat misalnya. Hanya seperti ini yang bisa jadi predikat. Sebentar. Kenapa ini warnanya ganti merah? Sebentar teman-teman. Salah ya. Nah. Jadi seperti ini, Miss. Maksudnya gitu bukan, Miss, pertanyaannya? Karena betul ya, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada eaten, misalnya eating, ada to eat, jangan dianggap predikat. Itu bukan predikat, teman-teman. Masih Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke contoh soal? Silakan teman-teman. Permisi, Mister. Oke, satu-satu. Ya, silakan, Mister. Mungkin siapa dulu? Ya. Dulu saya belajar TOEFL itu, Mister, memang udah agak lama sih. Itu dikasih tahu sama tutornya kata-kata. Kadang kita tuh suka suka bingung membedain mana yang subjek, mana yang verb, mana yang adverb, mana yang adjektif gitu ya. Betul. Itu dikasih tahu akhiran-akhiran kata itu, misalkan kalau misalkan berakhiran ed, terus misalkan berakhir ios atau ion gitu, itu misalkan noun gitu. I get it, itu ada nggak dikasih nanti? Itu ada nggak triknya gitu? Soalnya saya udah lupa. Gini teman-teman. Oke, that's really matter. Actually, that really matters ya. Jadi itu sebenarnya penting, teman-teman. Cuman menurut saya itu jangan dipelajari terpisah. Maksudnya gini, itu nanti akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau teman-teman nanti dapat kosakata baru itu tulis aja. Nanti teman-teman bakalan nemu yang saya maksud. Maksudnya nemu nemukan kesimpulannya sendiri kayak gitu. Contohnya gini, kata yang berakhiran dengan misalnya shen, teman-teman, yang berakhiran dengan tion, itu bisa dibilang 95% itu adalah kata benda, ya. Tapi hati-hati, tidak semua kata yang berakhiran dengan tion itu adalah kata benda. Ada juga misalnya function itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Tapi function itu juga bisa jadi kata kerja. Nah, kenapa kok saya tidak menyarankan untuk mempelajari ini terpisah? Jadi kenapa kita gabungkan jadi satu? Karena dalam bahasa Inggris itu juga ada satu drawback atau intinya yang nggak enak dalam bahasa Inggris itu ya. Dalam bahasa Inggris itu satu kata, teman-teman, itu kadang memiliki banyak arti. Contohnya kata can aja. Can itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sebelum saya menjelaskan can yang kata benda dulu. Can itu yang teman-teman tahu artinya apa? Mungkin kalau ada kata orang bilang can, itu di dalam benakku teman-teman yang tergambar arti apa? Bisa, dapat. Bisa atau dapat. That's right. Bisa atau dapat. Ya, jadi yang pertama bisa atau dapat itu dia termasuk ke dalam auxiliary verb. Teman-teman, dia auxiliary ya. Auxiliary itu kelas katanya kata kerja juga. Cuma agak beda penggunaannya dengan kata kerja yang lain. Nah, can itu tadi saya mendengarkan ada kaleng. That's right, teman-teman. Kaleng itu adalah kata benda. Karena itu bisa kita lihat, kita raba, kita terawan, kita putar, kita jilat, kita celupin ya. Ada lagi, teman-teman. Tahu nggak? Can itu ada arti kata kerja lagi, yang kata kerja asli ya, bukan auxiliary. Artinya adalah menaruh sesuatu ke dalam, bukan menaruh sih, mengalengi. Mengalengi itu kata kerja sebentar. Sorry teman-teman. Wait. I think this one will be easier for us to take. Mengalengi. Nah,
Oke, mengalengi atau memproses suatu makanan untuk ditempatkan di dalam kaleng, contohnya sardines, ya. Nah itu canned foods. Jadi sardines is one of canned foods. Jadi makanan yang dikalengi itu udah dipasifkan, itu verb 3-nya. Seperti itu. Nanti kita belajar verb 3 di hari ketiga ya, teman-teman. Mengalengi ini adalah verb atau kata kerja. Jadi gini, sama kayak function tadi yang saya sebutkan. Belum tentu yang akhirannya ion-ion itu dia adalah kata benda. Ada juga ion yang berakhiran dengan kata kerja. Makanya nanti gini, vocab itu saran saya jangan kita pelajari di awal, teman-teman. Maksudnya jangan dipisahkan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan akhirnya atau belakang-belakangnya itu akan hafalan. Sedangkan menurut saya hafalan itu bukan belajar. Atau kalau gini deh, ini solusi dari saya. Misalkan teman-teman nanti penasaran, "Sir, saya mau daftar saya mau dikirimin daftar-daftar," itu namanya suffix, teman-teman, atau imbuhan di akhir atau akhiran. Daftar-daftar akhiran dan itu nanti membentuk kata apa. Atau misal, "Sir, saya minta yang di kelas diomongin tadi, list yang di kelas diomongin tadi," gitu aja. Nanti saya kirimkan. Karena saya sendiri juga masih belajar itu saya tulis eh, sendiri ya. Ketika saya menemukan ini, oh ternyata ini tuh akhiran ini, akhirnya ini. Kalau ada kata benda ditambahin ini, jadinya ini misalnya. Contohnya gini teman-teman, friend. Friend itu artinya apa? Friend. Teman. Teman. That's right, good job. Nah, kalau misalkan kita tambahkan li, jadi kata benda, teman-teman, itu kalau ditambahkan ly belakangnya, itu nanti kelas katanya bakal berubah menjadi adjective. Oke, jadinya friendly. Artinya apa kalau friendly? Ramah. Ramah, that's right. Atau mudah berteman, seperti itu. Nah, tapi hati-hati juga teman-teman. ly itu juga bisa ditemukan di kata sifat. Jadi gini, kata sifat itu juga bisa ditambahkan ly. Adjective itu nanti bisa juga ditambahkan dengan suffix atau akhiran ly. Itu nanti kelas katanya bakal berubah menjadi adverb atau keterangan, namanya adverb of manner, keterangan cara, teman-teman. Nah, contohnya cepat, itu bahasa Inggrisnya apa? Fully. Satunya, Quick. kalau fast nggak Quickly. bisa. Ya, quick, teman-teman. Kalau fast nggak bisa fastly ya, nanti artinya beda. Kalau fast itu cepat, untuk bilang dengan cepat, cukup bilang fast juga. I ran fast. Jadi juga jangan bilang I ran fastly ya. Karena memang beberapa kata sifat nggak bisa ditambahkan li, teman-teman. Contohnya good. Nggak ada, teman-teman. Goodly. Adanya adalah well. Dengan baik itu bahasa Inggrisnya well. Sama kayak sumur. Sumur itu juga well. Jadi quick itu artinya cepat, dia adalah kata sifat, tapi kalau ditambahkan quickly sama-sama akhiran ly, dia adalah keterangan cara. Makanya gini, teman-teman tidak perlu terlalu, ini namanya derivatif ya atau derivation. Teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dengan derivation, karena juga menurut saya semakin teman-teman memikirkan ini nanti beban belajar teman-teman nanti bakal semakin banyak, terutama di teori. Sedangkan menurut saya, ini menurut saya pribadi ya teman-teman, karena saya juga ngerasain sendiri, untuk belajar TOEFL ini, sebenarnya teori itu tidak terlalu penting, karena sebenarnya materinya cuma sedikit kok teman-teman. Nah yang lebih penting dibandingkan teori itu adalah hajar latihan. Nah untuk apalagi vocab itu nanti akan teman-teman temukan ketika teman-teman hajar latihan. Ya, takutnya nanti ketika teman-teman belajar derivation, misalnya kita belajar ly, belajar imbuhan OR, misalnya ion tadi ya, itu nanti bakal banyak banget nanti yang bakal teman-teman pikirkan. Akhirnya nanti takutnya teman-teman berpikir kalau, oh berarti harus hafalan. Jangan teman-teman. Untuk belajar bahasa Inggris, hafalan itu mulai sekarang hilangkan. Tulis ya, misalkan teman-teman dapat vocab baru, misalkan baru yes saja nggak apa-apa. Misalkan teman-teman baru dapat, oh alah yes itu ternyata ya. Nggak apa-apa, tulis saja. Yes sama dengan ya. Seperti itu. Oke, karena kita nanti ketika banyak latihan, kita bakal menemukan vocab yang perlu-perlu saja. Jadi nggak ada namanya excess, nggak ada sesuatu yang nggak penting yang kita pelajari gitu. Jadi contohnya gini teman-teman, maksudnya nggak penting itu maksud saya gini, bukannya belajar itu ada yang nggak penting, nggak. Cuman maksud saya gini,
Di TOEFL itu vocab yang dipakai adalah hanya vocab akademik saja. Contohnya mau bilang terjadi. Terjadi itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Happen. Iya, that's right. Hampir semua orang pasti bilangnya happen. Karena memang happen itu kita pakai untuk bilang terjadi untuk sehari-hari. Tapi trust me guys, you will never find happen in TOEFL structure. Tapi teman-teman nggak akan menemukan kata happen ini di TOEFL structure. Karena ada kata lain yang lebih akademik untuk mengatakan terjadi yaitu occur. That's right. Nah, itu yang saya maksud. Atau take place. Take place itu frase, itu jadi satu kata, artinya terjadi, teman-teman. Take place. Tapi lebih sering yang occur ya. Occur itu selain terjadi, artinya juga bisa ada, sama kayak exist. Nah, untuk bilang exist pun, itu exist pun jarang banget dipakai. Lebih sering saya mendapati kata occur dibandingkan kata exist. Walaupun exist juga akademik, teman-teman. Nah, tapi mungkin dari ini maksud saya gini, daripada teman-teman nanti menemukan dan menulis kata-kata happen seperti ini yang padahal teman-teman tidak akan pernah menemukannya di soal structure TOEFL, mending hajar latihan aja, terutama yang latihan-latihan yang saya buatkan teman-teman itu karena kebanyakan dari ITS juga tapi yang sudah outdated ya, udah versi lama. Kalau yang versi baru saya juga punya sebenarnya tapi saya nggak berani sharing. Saya hanya berikan di kelas privat untuk rekaman kelas yang privat juga. Karena takutnya nyebar di internet gitu dan itu dapatnya juga nggak bagus teman-teman. Seperti itu. Yang untuk yang sekarang ya. Tapi kalau yang lama itu teman-teman nyari di internet itu banyak banget soal ITS yang sudah bocor seperti itu. Nah, gimana Mister? Dapat nggak maksud saya? Jadi mohon maaf untuk yang derivatif itu nggak kita akan pelajari di kelas. Tapi saran saya kalau teman-teman dapat vocab baru sama, saya juga kalau dapat vocab baru pasti saya tulis karena saya juga masih belajar teman-teman. Kita di sini belajar bareng seperti itu. Dapat ya maksud saya ya, Mister? Oke, terima kasih, Mister. Alright. Oke, nice. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya nih ada yang penasaran, Sir, saya tertarik dengan materi yang di kelas tadi tentang imbuhan di akhir, tentang suffix atau derivation, suffix yang merubah kelas katanya. Nah, nanti silahkan japri saya, nanti saya kirim. Karena saya juga masih koleksi, teman-teman. Ketika nemu kata apa itu saya tulis, saya catat, oh ternyata ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi tidak disarankan ya, takutnya nanti malah teman-teman terbebanan dengan itu. Mending teman-teman ketika latihan menemukan apa yang baru, silahkan dicatat. Atau dikonfirmasikan dulu, Sir, menurut saya ini gini, gini, gini. Bener nggak, Sir? Oke, nanti kalau saya nggak tahu, saya carikan sampai ketemu. Karena lumayan, itu ilmu baru juga buat saya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Silakan teman-teman. That's interesting. That's an interesting question. Sir, mau tanya, Sir. Boleh, Mister? Izin Monggo. bertanya untuk yang auxiliary plus verb ini, verbnya verb 1, verb 3. Contohnya gini, Sir. Bisa nggak kita bilang I can running gitu? Atau Alright. I have been eaten ya? Yang I have pakai been verb eaten 3 bisa. tapi ada itu Oke. bisa ya, Sir? Oke, jadi Gimana, gini. Mas? Iya, saya dapat pertanyaannya. Maksud pertanyaannya adalah, Sir, di situ kok verb-nya kok nggak dikasih jelas verb apa? Gitu ya. Kan kayak yang atas ada verb 1, Yes. verb 2, verb SIS, tapi kok yang bawah enggak tuh? Verb 1, verb SIS, verb 2, verb 3 dan sebagainya. Nah, teman-teman gini, auxiliary itu sebentar ya, saya sepertinya butuh space. Ini saya nah, kita belajar auxiliary sedikit. Sebentar teman-teman, saya hapus dulu yang coretan-coretannya. Kita belajar auxiliary sedikit. Auxiliary itu juga kata kerja ya teman-teman. Cuman auxiliary ini dia nggak bisa berdiri tanpa kata kerja lain. Jadi jenis kata kerja yang harus ada kata kerja lain setelahnya. Oke. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, did. Do, does sama did. Nah, kalau teman-teman menemukan do, does, did, kata kerja setelahnya, gandengannya itu adalah verb 1. Oke. Nah, tapi keluarganya auxiliary bukan cuma do, teman-teman. Ada juga to be. To be itu juga anggota dari auxiliary. Oke, to be yang ada kata kerja setelahnya ya maksudnya. Nah, anggotanya to be itu kalau di present kita punya is, am, are, tergantung subjeknya. Kalau di lampau kita punya was, were. Atau kalau sudah ada auxiliary yang lain ya, selain to be mau diikuti to be lain setelahnya itu bisa. Misalnya ada will, itu to be setelahnya will itu adalah be. Jadi bentuk aslinya. Kemudian kalau misalkan ada have, auxiliary have, setelahnya mau diikuti to be, itu been.
Pokoknya kalau teman-teman menemukan been itu to be gitu aja ya. Sama being, teman-teman. Nah, kalau to be itu bisa diikuti 2 jenis kata kerja, tapi hanya to be aja. Oke, to be itu bisa diikuti verb ing dan juga verb 3. Itu nanti hanya beda makna saja, teman-teman. Kalau to be diikuti verb ing itu caranya kita bilang sedang. Misal nih, gimana caranya bilang saya sedang makan dalam bahasa Inggris? Jangan takut I salah, am coba. eating. That's right, I am eating. Itu artinya saya sedang makan. Tapi kalau verb 3, jadi to be diikuti verb 3 itu nanti artinya jadi pasif, jadi di, teman-teman. Contohnya, saya dimakan. Nah, itu berarti bahasa Inggrisnya I am eaten. Eat. Jadi hanya, ya betul, eaten, verb ing atau verb 3. Kalau verb ing artinya sedang kalau to be diikuti verb 3 nanti jadi pasif maknanya. Kata kerjanya jadi di artinya nanti. Seperti itu. Jadi to be verb 3 itu adalah struktur yang merubah arti kata kerjanya menjadi pasif, teman-teman. Nah, nanti untuk pasif kita pelajari lebih lanjut di hari ketiga ya. Karena tidak semua kata kerja bisa dipasifkan, teman-teman. Kemudian auxiliary ketiga itu ada have, keluarganya have. Cuma ada 3 yaitu have atau has atau had. Wait. Has-nya satu aja ya, teman-teman. Has dan had. Wait. Oke, nah kalau ada have has had, nanti verb gandengannya itu adalah verb 3 setelahnya. Dan yang terakhir itu ada namanya modal. Ini keluarga auxiliary yang anggotanya paling banyak, teman-teman. Tapi mereka hanya punya bentuk masing-masing itu bentuknya cuma satu-satu semua. Contohnya ada will, will ada 2 bentuk ya. Kalau lampau dia pakai would. Kemudian ada can, sama itu, shall dulu. Shall itu lampaunya should. Bukan lampau, maksudnya ada bentuk should juga maksud saya, teman-teman. Kemudian ada juga can, Might. lampaunya adalah could. Ya, ada may, that's right. Ada juga might, artinya mungkin. Kemudian ada must, artinya harus. Bisa juga pasti ya, must juga bisa pasti. Nah, yang old tadi, teman-teman. Would, kemudian ada juga should. Kemudian juga ada could. Nah, gandengannya modal itu adalah verb 1. Ya, jadi kenapa tadi ke auxiliary kok cuma ditulis auxiliary verb? Apakah bebas diisi verb apa setelahnya? Jawabannya tidak bebas, teman-teman. Tergantung auxiliary-nya dari keluarga apa. Oke, jadi ada 4 keluarga auxiliary. Kalau keluarga do gandengannya verb 1, be itu verb ing atau verb 3, tergantung makna dan penggunaan. Nanti kita pelajari hari ketiga ya. Kemudian ada have, itu nanti gandengannya verb 3, dan modal itu gandengannya adalah verb 1. Nah, teman-teman tidak akan menemukan ada, teman-teman di situ, kok hilang? Maaf teman-teman. Auxiliary. Alright. Nah, teman-teman tidak akan menemukan ada verb 2 dan verb SES ketemu sama auxiliary. Ya, saya ulang lagi. Verb SES dan verb 2 itu nggak ada di gandengan dengan auxiliary. Kenapa kok gitu? Karena verb SES itu penggunaannya sangat terbatas, teman-teman. Verb 2 juga sama, dia sangat terbatas. Terbatasnya gimana? Dia hanya dipakai di kalimat positif. Nanti kalau di kalimat negatif kan, misalnya ate ya, makan, ate, ate tulisannya, itu kalau dinegatifkan jadinya did not eat. Balik lagi ke verb 1, did not. Did itu harus diikuti verb 1. Ya kan? Jadinya did not eat. Jadi verb 2 itu nggak bisa, did verb 2 nggak bisa. Oke, verb SES juga sama. Verb SES itu cuma bisa dipakai di kalimat positif, teman-teman. Apalagi verb SES itu subjek, dilihat subjeknya dulu. Verb SES itu hanya bisa dipakai subjek yang kalau digantikan dengan kata ganti itu nanti jadinya he atau she atau it. Intinya jumlahnya 1 dan orang ketiga. Ya. Jadi he, she, it atau dialah seperti itu. Oke, dan itu pun di kalimat positif saja. Nanti kalimat negatif itu misalnya he knows, dia tahu. Untuk bilang dia tidak tahu itu bukan he doesn't knows, tapi he doesn't know. Balik ke verb 1 lagi. He doesn't know it, misalnya seperti itu. Dia nggak tahu kok, seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah sedikit mengenai auxiliary. Sir, apakah ini harus dihafal ya? Saran saya jangan, teman-teman. Don't worry, nanti setelah kelas akan ada rekaman kelas. Saran saya nanti teman-teman boleh sambil dilihat, ditonton lagi sambil mencatat. Kalau teman-teman belum paham, saran saya jangan dicatat. Daripada tambah bingung ketika teman-teman melihat catatan teman-teman sendiri. Jadi saran saya catat ketika teman-teman sudah paham.
Kalau belum paham tolong ditanyakan, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, Mister? Thank you, sir. Thank you. Oke, Ternyata dapat ya. banyak. Gitu. Iya, that's right. Dapat, Tapi dapat. ya itu tadi saran saya jangan dihafal, nanti ditulis saja. Nanti teman-teman sambil mengerjakan latihan itu sambil buka itu nggak apa-apa, mumpung masih bisa. Karena ketika teman-teman tes itu udah nggak bisa nanti, kayak gitu. Oke, dan kalau teman-teman nulis itu ini yang saya alami ya, saya nggak belajar psikologi teman-teman, tapi yang saya alami ketika kita nulis itu otak kita sambil ngerekam, sambil lebih kuat lah daripada kita hanya mengingat-ingat seperti itu. Hanya menghafal itu lebih ingat kalau ditulis. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Silakan Miss Tiwi. Boleh kalau ada Ya, pertanyaan. terima kasih. Mau tanya kalau misalkan noun phrase itu apakah juga bisa jadi subjek ya? Betul. Misalkan mobilnya besar atau warnanya apa kayak gitu bisa. Oke, good. Apakah noun phrase bisa jadi subjek? Teman-teman, di TOEFL itu hampir semua subjek itu berbentuk frase. Oke, jarang banget yang subjeknya itu hanya berbentuk kata. Nah, frase itu apa? Mungkin buat teman-teman yang yang baru dengar kata frase ya. Sebenarnya nanti kita akan pelajari hari ke-6. But it's okay, saya kasih bocoran sedikit teman-teman. Untuk frase atau phrase dalam bahasa Inggris itu adalah gabungan kata. Jadi ada lebih dari satu kata ya. Gabungan kata, misalnya ada 2 kata teman-teman. Tapi dia menempati satu posisi kalimat. Entah jadi subjek, entah jadi predikat, entah jadi objek atau keterangan. Menempati satu posisi kalimat. Ya, entah subjek, entah predikat, entah objek. Contohnya gini. Ayah saya bekerja di kebun, for example. My father atau my dad works in the garden. Nah, seperti itu. My dad works in the garden. Pertanyaan saya nih ke teman-teman. Subjek kalimat ini yang mana, teman-teman? My dad. My dad. That's right. Ya kan? Itu namanya noun phrase, teman-teman. Karena yang dijelaskan adalah noun-nya, dad-nya. Dijelaskan sama apa? Sama my. Ini kalau dihilangkan nggak apa-apa. Kita cuma bilang, dad works in the garden. It's okay. Tapi ini bukan lagi frasa ya. Ini namanya kata, teman-teman. Nah, jadi gini. Mungkin teman-teman yang sudah belajar grammar, ada istilah namanya noun phrase, ada noun clause, ada noun aja. Nah, itu semuanya bisa jadi subjek, Miss. Seperti itu. Dapat ya? Oke, terima kasih. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, tapi nanti untuk frase kita perdalam di hari ke-6, teman-teman. Kita fokus dulu, kenalan dulu dengan pecahan kalimat yang paling harus ada di dalam kalimat atau paling penting. Namanya subjek predikat ini tadi ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh penerapannya ke dalam soal TOEFL. Nah, di sini saya punya 3 paket contoh ya. Yang pertama, contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan ditampilkan soal seperti ini. Ada bagian kalimat yang hilang, kita disuruh milih salah satu di antara A, B, C, D, yang mana yang bisa kita masukkan ke titik-titik supaya kalimatnya ini jadi utuh dan tidak ada pemborosan dan efektif, tidak ada pengulangan dan sebagainya. Tidak ada yang hilang juga sebagainya. Seperti itu. Nah, caranya gini teman-teman. Sebenarnya teman-teman bebas sih, subjek dulu atau predikat dulu yang dicari bebas. Tapi kalau saya, yang paling pendek di kalimat, sepanjang-panjangnya predikat itu pasti lebih pendek dibandingkan subjek, teman-teman. Subjek itu bisa panjang banget kadang. Ya, nanti kita akan pelajari hari ke-6 kenapa subjek itu bisa panjang banget. Ketika kita belajar adjektif nanti ya. Jadi gini teman-teman. Predikat itu nggak terlalu panjang ya. Di sini ada predikat are noun. Oke. Nah, urutannya tadi adalah subjek dulu baru predikat. Berarti kita lihat sebelumnya predikat ternyata belum ada subjek, adanya titik-titik. Ya sudah di pilihan ganda di situ, berarti kita disuruh mencari subjek. Tadi yang bisa jadi subjek adalah kata benda atau noun, kalau nggak gitu kata ganti atau pronoun. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A. Ya, that's right. Yang alpha ya, yang A ya, yaitu strikes di situ. Oke, good job. Nah, nanti kalau dibaca strikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan burung strike ini, saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya namanya kalau nggak salah pentet ini, teman-teman. Burung pentet itu dikenal akan menancapkan mangsa mereka di duri pohon. Seperti itu.
Oke, nice. Nah, kalau yang bravo itu salahnya kenapa? Salahnya karena ada conjunction, kata hubung. Nah, besok kita pelajari kata hubung, cuman karena muncul di sekarang ya, saya jelaskan kenapa kata hubung nggak bisa dimasukkan ke kalimat. Jadi gini, kata hubung ini diperlukan hanya ketika subjek predikat itu muncul lebih dari satu di kalimat, teman-teman. Kalau subjek predikatnya cuma satu seperti ini, ya, ini nggak bisa kita masukkan kata hubung. Delta juga sama. Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL 5W1H, ya itu fix dia conjunction, teman-teman. Anggap dia sebagai conjunction. Karena di soal structure TOEFL nggak pernah ada yang berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran titik. Artinya kalimatnya nggak ada kalimat tanya. Jadi kalau ada kata tanya 5W1H, fix itu adalah conjunction atau kata hubung. Ya. Nah, kalau yang Charlie salahnya kenapa, teman-teman? Double verb. That's right. Pemborosan kata kerja, predikat ya atau double verb seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha tadi. Nice. Nah, contoh kedua. Sebentar. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman sekarang. Coba dicari predikat. Ada nggak teman-teman di soal ada predikatnya nggak? Kalau ada kira-kira yang mana predikat? Si. Berarti di soal intinya nggak ada ya? Iya. Oke. Di soal nggak ada predikat. Kemudian di situ sudah ada subjeknya yaitu magnetotactic bacteria. That's right. Dan bakteria itu adalah jamak ya teman-teman. Tunggalnya adalah bacterium pakai Jadi nggak semua yang jamak itu harus pakai S. Beberapa itu seperti ini, bakteria itu jamak. Oke. Jadi kita hanya butuh predikat saja dan betul jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang alpha salahnya karena double predicate. Maksud saya double subject ya. Kalau yang bravo itu nggak ada predikat sama sekali. Tadi kan kita butuhnya predikat. Kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Delta juga sama, itu bukan predikat, itu kata ganti. Kata ganti nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, next contoh terakhir. Teman-teman. Contoh terakhir caranya sama, cari predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, teman-teman menemukan ada predikat nggak di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Deforestation. Oke, ini bagus banget. Deforestation. Jadi gini teman-teman, bisa yang tadi saya sampaikan ya, hampir seluruh kata yang berakhiran dengan tion itu dia adalah kata benda. Tapi belum tentu karena kan saya bilangnya bukan 100%, 90%. Kalau teman-teman pengen meyakinkan teman-teman sendiri ya, maksudnya ini kelas katanya kata kerja bukan ya, itu predikat bukan ya. Nah, teman-teman lari ke kamus. Nah, kamus yang saya sarankan itu adalah LDOCE online. LDOCE online. Sebentar saya bukakan dulu teman-teman. Karena ini yang bikin asli Amerika teman-teman. Jadi lebih bisa dipercayai. Kalau kamus-kamus yang bilingual yang dua bahasa itu biasanya yang bikin Cina. Cina aja nggak ngomong bahasa Indonesia, bikin kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Jadi banyak yang nggak akurat kayak gitu. Nah, tapi kalau yang Longman ini dia monolingual atau pakai satu bahasa. Deforestation. Nah, ini. Nah, di sini ya, teman-teman, cara melihatnya gini. Ini kata yang kita cari. Kalau misalnya setelah kata ini tidak ada angkanya, artinya dia hanya memiliki satu kelas kata saja. Nah, kalau kita lihat ke belakang, itu kategorinya ternyata kata benda. Jadi kelas katanya cuma satu, yaitu noun. Nah, kata kerjanya itu adalah deforest. Deforest, nggak ada Asian-nya. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita kembali ke soal tadi, teman-teman. Nggak ada Iya, itu nggak ada predikat. predikatnya. Karena deforestation bukan predikat. Across juga bukan ya, hati-hati teman-teman. Bedakan across sama cross. Kalau across itu dia adalah preposisi, temannya in, on, at, off, dan seterusnya. Oke, kalau cross itu baru kata kerja. Kalau nggak ada e-nya itu baru kata kerja. Artinya adalah melintasi atau melewati, melalui seperti itu. Cross juga bisa kata benda, artinya adalah sama kayak crucifix, salib itu ya teman-teman. Atau tanda tambah itu yang palang merah itu red cross.
Oke, berarti di sini belum ada predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan kita kehilangan predikat, berarti artinya kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Karena kan sebelum predikat harus ada subjek kan? Urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, berarti kita kehilangan SP, subjek predikat. Cari ABCD yang SP saja. Kira-kira yang mana, teman-teman? B. D. Bravo or Delta? Karena B and D itu terdengar mirip, teman-teman. In my ear. Delta. Delta. That's right. The answer is Delta, ya, teman-teman. Karena di situ kita ada subjek coconut waste briquettes. Nah, ini briquette limbah kelapa. Predikatnya adalah reduce, artinya mengurangi. Ya, that's right. The answer is Delta. Nanti kalau dibaca coconut waste briquettes, reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek kelatihan buat teman-teman nih. Silahkan. Nggak ada, teman-teman? Jangan malu-malu ya. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Santai aja, teman-teman. Nanti akan saya jawab. Kalau saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Nggak mungkin saya nyesatin anak orang ya. Nah, tapi nanti saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru buat saya juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita Ya, praktek pelatihan. tanya, Sir. Silakan, boleh, Mister? Kenapa kita membutuhkan subjek dan predikat? Saya belum masuk. Oke, atau gini deh. Misalnya gini, Mister. Kalau saya bilang ke Mister gini, Bapak Jokowi, misalnya nih, Mister, Bapak Jokowi, udah selesai belum kalimat yang saya sampaikan ke Mister? Belum. Belum kan? Karena nggak mungkin. Jadi gini teman-teman, pengertian kalimat itu apa sih? Kalimat itu kenapa kok di akhir itu ada tanda titik? Karena informasi yang disampaikan. Jadi gini, kalimat itu adalah penulisan atau informasi yang pengen kita sampaikan ke orang, itu ditulis, dibentuk dalam tulisan seperti itu. Nah, itu pasti berakhiran dengan titik. Makanya informasinya itu sudah lengkap. Nah, informasi itu kalau dalam pesan yang kita sampaikan ya, teman-teman, minimal yang wajib ada informasi itu cuma 2, yaitu subjek sama predikat. Apa atau siapa yang pengen kita maksud, sama ada apa dengan yang pengen kita maksud. Seperti itu. Subjek aja nggak bisa, predikat aja nggak bisa, harus dua-duanya. Harus ada subjek sama predikat. Karena nggak mungkin juga saya bilang gini tiba-tiba ya ke teman-teman. Guys, mengunjungi kotaku kemarin, misalnya. Tiba-tiba saya bilang ke teman-teman nih, guys, mengunjungi kotaku kemarin. Kalimatnya sudah selesai belum kira-kira teman-teman? Belum. Belum kan? Nah, nanti pasti ada pertanyaan gimana? Belum ada. Nah, yang diomongin belum ada. Siapa Pasti yang nanti ada mengunjungi? pertanyaan. That's right. Nah, siapa Sir? Misalnya gitu. Atau siapa yang mengunjungi kota Mister kemarin? Misalnya gitu. Nah, itu harus ada subjeknya. Jadi contohnya Bapak Jokowi mengunjungi kotaku kemarin. Titik. Nah, itu informasinya sudah selesai. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat itu ini teman-teman. Minimal ada 2 informasi yaitu subjek sama predikat. Seperti itu. Nah, Sir, itu kan ada objek kotaku. Sama kemarin itu kan keterangan waktu. Nah, sebenarnya teman-teman nggak apa-apa. Itu boleh dipisah satu-satu nggak apa-apa. Tapi intinya gini, yang harus ada di kalimat contohnya gini deh. Saya sedang makan. Kalimatnya sudah selesai belum teman-teman? Saya sedang makan. Atau saya sedang duduk. Kalimatnya sudah selesai belum? Sudah. Sudah ya. Kalau saya bilang saya sedang belajar, saya sedang duduk, saya sedang makan. Itu kalimatnya sudah selesai. Nggak ada objeknya loh tadi. Nggak ada keterangan waktunya loh tadi. Yang ada adalah subjek yaitu saya sama predikatnya yaitu sedang belajar. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa sih subjek sama predikat itu? Kenapa kok kita belajar ini hari ini? Jadi di dalam kalimat teman-teman yang wajib ada, komponen yang harus ada di dalam kalimat itu adalah subjek sama predikat ya. Walaupun nggak ada objek nggak apa-apa. Kalimat nggak selalu butuh objek. Nggak ada keterangan waktu juga nggak apa-apa. Karena di dalam fakta teman-teman, ketika kita maksudnya gini, ketika kita mau menyampaikan fakta ya, itu kita nggak perlu keterangan waktu. Contohnya gini, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan nggak ada keterangan waktunya. Tanaman berfotosintesis untuk mendapatkan makanan. Itu kan nggak ada keterangan waktunya. Nah, itu nyebutnya fakta.
Manusia memerlukan teman. Itu nggak ada keterangan waktunya. Namanya fakta atau present. Kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya present atau fact. Seperti itu teman-teman. Menjawab nggak Mister? Kenapa kok kita hari ini harus kenalan dengan atau kenapa kalimat itu wajib punya subjek sama predikat? Tapi mengenai deforestation itu kan tadi klasifikasinya non. Sedangkan tadi kan non itu merupakan subjek. Itu kok aku belum paham mengenai itu. Oke, that's right. Maksudnya gini ya, apa bedanya noun sama subjek itu bukan? Ini bisa jadi. Oke, jadi gini teman-teman, bedanya noun sama subjek. Noun atau kata benda itu adalah kelas kata. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, misalnya kita nemu macan, harimau, tiger. Nah kalau bukan di dalam kalimat, ini kita nggak bisa sebut subjek. Karena yang dimaksud subjek itu yang pengen kita omongin, yang pengen kita bahas. Sedangkan ini hanya kata, bukan kalimat. Seperti itu. Nah ini kategori kata ya atau kelas kata. Nah nanti kalau di dalam kalimat itu ada namanya posisi penyusun kalimat. Ada kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita sering nyebutnya SPOK. Subjek, objek, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah kelas kata yang kita pelajari dalam bahasa Inggris, kan kita tuh sering tuh kalau nemu, saya masih ingat dulu waktu di sekolah, nggak tahu ya sama apa enggak sama saya waktu teman-teman belajar bahasa Inggris, itu kalau nemukan bahasa Inggris itu pasti ditulis kata per kata seperti ini. Misalnya ada kata exciting, itu artinya apa? Fascinating, intricate misalnya, itu artinya apa? Itu ditulis kata per kata seperti itu. Nah itu namanya adalah kata. Kita belum bisa sebut itu subjek atau predikat. Nah, tapi nanti kalau sudah di dalam kalimat, itu baru kita bisa tahu apakah posisinya dia itu sebagai subjek, apakah sebagai predikat atau objek. Nah, kemudian dari soal kasus contoh soal terakhir itu kan Sir, deforestation itu kan kata benda, Sir. Tadi kan katanya subjek itu kan kata benda. Kenapa kok deforestation nggak bisa kita anggap subjek? Nah, pertanyaan saya teman-teman, kalau ini subjek, predikatnya yang mana? Kan setelah subjek harus ada predikat. Nah, ini kan nggak ada predikat di sini. Nah, berarti ini bukan sebagai subjek, Mister. Oke, karena yang bisa karena kata benda itu kalau di kalimat fungsinya bukan cuma sebagai subjek. Dia juga bisa menjadi yang namanya objek. Contohnya tadi, saya suka misalnya saya suka monyet. Itu I like sorry teman-teman. I like monkeys. Nah, monyet itu kata benda juga, teman-teman. Tapi di sini posisinya bukan subjek. Dia posisinya adalah sebagai objek dari kata kerja like. Seperti itu, Mister. Jadi perbedaannya kata benda sama subjek adalah kalau kata benda itu hanya kelas kata, hanya mengkategorikan kata-kata saja. Nah, kalau subjek itu posisi di dalam kalimat atau fungsi di dalam kalimat atau peran di dalam kalimat. Seperti itu. Dan memang subjek itu salah satu yang bisa jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda. Tapi kata benda bukan cuma subjek ya di kalimat, dia kadang juga bisa jadi objek. Seperti itu, Mister. Baik, terima kasih ya. Tapi dapat ya? Maksudnya Ya. dapat ya menjawab ya? Oke. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan teman-teman. Saya, Sir. Silahkan, Mister. Untuk itu kan across ya, Sir. Kapan menggunakan across, over, sama through gitu, Sir? Nah, itu masalah vocab, teman-teman. Oke, good. Oke. Over sama through ya? Through ya. THROUGH. Yes, Sir. Nah, ini gini teman-teman. Kelas kata itu cuman ada 8. 8 totalnya ya. Saya sebutkan. Ini agak melenceng tapi nggak apa-apa teman untuk pengetahuan ya. Jadi yang pertama ada kelas kata namanya noun atau kata benda. Hari ini sudah kita pelajari. Yang kedua, pronoun juga sudah kita pelajari ya. Pronoun. Sorry. Yang hari ini kita juga sudah pelajari adalah kata kerja atau verb. Nah, selain noun, pronoun, verb, itu sebenarnya masih ada lagi. Tapi nanti kita pelajari sambil jalan ya. Besok kita pelajari namanya conjunction, teman-teman. Conjunction atau kata hubung. Kemudian kita nanti juga akan belajar yang namanya conjunction, terus adjective, kata sifat. Kemudian yang keenam, itu ada preposition.
yang ketujuh itu ada adverb atau keterangan. Nah, sebenarnya ada satu lagi tapi ini nggak kita pelajari karena nggak dipakai untuk di soal structure, teman-teman. Nama kelas katanya adalah interjection atau exclamation. Ada yang nyebutnya interjection. Some people mention it as what is that? Apa tadi? Exclamation, maaf, saya lupa, teman. Exclamation. Exclamation atau exclamation. Ya, kurang lebih seperti ini ya tulisannya atau kurang exclamation. Kayaknya gini, teman-teman. Nah, ya kita nanti akan belajar 1 sampai 7 saja, nomor 8 enggak. Nah, sekarang gini, over, across sama through itu termasuk ke dalam keluarga preposisi. Ada banyak sekali preposisi. Oke. Nah, kalau misalkan kelas katanya sama tapi katanya beda, itu berarti masalahnya hanya di artinya saja. Oke, artinya beda, penggunaannya juga beda. Over itu artinya di atas, teman-teman. Entah di atas sesuatu yang fisik atau non fisik. Oke. Misalnya kalau yang non fisik ya over the prescribed, misalnya saya menggunakan obat atau gimana ya? Saya mengkonsumsi obatnya di atas yang ditentukan oleh dokter atau di atas yang ada di prescription atau di resep dari dokter. Itu pakainya over. Jadi sesuatu yang melampaui kedar gitu ya. Tapi over juga bisa di atas, misalnya there is a plane over us. Ada sebuah pesawat di atas kita. Nah, itu over, di atas kita bisa. Jadi over itu bisa bilang apa namanya ya? Di atas, yang beyond, di atas, beyond itu di luar, itu juga preposisi juga, teman. Jadi bedanya hanya di arti, Mister. Nanti beda arti, beda makna. Hanya membentuk makna saja. Over itu artinya di atas, across itu di seluruh ya. Through itu melalui. Melalui itu bisa jalan, bisa cara. Misalnya through this road, itu bisa lewat jalan ini, atau through dengan cara misalnya dengan cara mengambil kursus, misalnya through taking course. Seperti itu. Jadi atau through course itu juga bisa. Through courses seperti itu. Jadi bedanya over, across sama through hanya di arti saja, Mister. Tapi penggunaan sama ya. Penggunaan karena dia kelas katanya preposisi. Preposisi itu aturannya setelahnya harus ada kata benda untuk dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, across di situ kata bendanya adalah the globe. Ya. Nah, kalau over itu di atas. Through itu menembus, bisa melalui, dengan cara itu juga bisa. Sama kayak by. Through itu sama kayak by yang artinya dengan cara. Seperti itu. Oke, terima kasih, Sir. Dapat ya maksudnya ya. Jadi hanya perbedaan arti. Kalau pemakaian sama karena kelas katanya sama, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada, oke, that's good question. Jadi itu tadi teman-teman kelas kata dan vocab. Ya, kalau vocab itu nanti yang saya maksud di awal tadi itu penguasaan teman-teman. Kalau dapat vocab baru tolong ditulis. Karena kalau nggak ditulis nanti jadi kayak saya banyak yang hilang. Tapi mulai sekarang saya agak sadar dikit ya teman-teman, kalau dapat vocab baru nggak mau lagi nyepelein karena sayang kalau hilang, kalau lupa. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, jawabannya dikirim di chat ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Salah itu wajar. Oke, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Alright, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu kalau saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, teman-teman. Verb 2 itu fungsinya di dalam kalimat hanya bisa menjadi predikat saja. Ya. Nah, berarti karena di situ titik-titiknya berada di sebelumnya predikat, itu adalah tempatnya subjek.
Nah, yang bisa jadi subjek tadi cuma kata benda atau kata ganti. Nah, berarti kelihatan ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha memang ada subjek, yaitu Colorado, tapi ada conjunction when. Nanti nggak bisa, teman-teman. Kalau kita artikan nanti nggak selesai nih. Ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, ada apa dengan itu gitu ya? Kan tiba-tiba kok ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, kan nggak selesai kalimatnya. Harus ada lanjutannya. Jadi nggak bisa teman kita masukkan conjunction ke dalam kalimat ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang Bravo itu double predikat. Kalau yang Delta sama itu ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di dalam kalimat nanti cuma ada satu. Oke. Nah, nanti kalau dibaca Colorado became a state in 1876. Colorado menjadi negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Nice. Lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban Delta, Alpha, Charlie. Oke, antara Delta, Alpha, atau Charlie kita cek bersama teman-teman. Baik, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata, nah ternyata nggak ada teman-teman. Artinya kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya itu di paling depan dan sebelumnya predikat kan harus ada subjeknya. Berarti kita juga kehilangan subjek di situ. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah subjek predikat itu adalah yang delta, teman-teman. Subjeknya sculptures, predikatnya adalah shape. Kalau yang alpha itu ada shaping, itu kata benda ya. The shaping itu kata benda, nggak ada predikat, nggak bisa. Yang Bravo subjek juga. Sorry teman-teman. Subjek tapi nggak ada predikat. Kalau yang Charlie itu to verb 1 tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca sculptures shape images out of clay, stone, and metal. Para pembuat patung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logam. Seperti itu. Kayaknya enak pakai polling jawabnya, jadi nggak ke spoiler. Boleh, atau di private ke saya ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Halo, cek. Oke. Baik, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, alfa. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Sorry. Seperti biasa cari predikat dulu. Sebentar ya, saya agak sini teman-teman biar kelihatan. Oke, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada predikat. Di situ kita butuh predikat. Di depan sendiri sebelum predikat butuh subjek, artinya kita butuh SP, subjek predikat ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha betul, teman-teman. Subjeknya the computer input unit, predikatnya adalah changes. Nah, nanti kalau dibaca the computer input unit changes all data into electronic pulses. Satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik seperti itu. Kalau yang Bravo itu nggak ada predikat sama sekali ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, nggak bisa. Delta ada subjek, tapi tidak ada predikatnya, nggak bisa. Ya, jawabannya alpha. Next, number 4. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha ya. Alright, kalau gitu kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada were. Kalau teman-teman menemukan were dan keluarganya itu ya. Nah, tapi were ini bukan auxiliary, teman-teman. Kalau ada to be setelahnya nggak ada kata kerja, itu bukan auxiliary. Contohnya kayak I am fine tadi. I am fine itu M-nya bukan auxiliary, itu kata kerja inti itu, bukan auxiliary ya. Belum ada subjek, berarti kita hanya butuh subjek saja. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Betul, teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction. Charlie salah karena predikatnya double. Delta karena ada conjunction juga until. Nah, berarti jawabannya alpha nanti kalau dibaca, the earliest road markers were stones piled at intervals. Jadi, marka jalan pertama kali atau penanda jalan pertama kali adalah batuan-batuan yang ditumpuk secara interval. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 5. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik. Oke, 30 detik sudah habis. Sebelumnya tadi semua menjawab alpha, tiba-tiba di bawah ada bravo, tiba-tiba di bawah ada alpha. Mengejutkan ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu malah yang alpha jawabannya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada auxiliary verb yaitu is noun. Itu predikat kalau menemukan auxiliary. Pokoknya teman-teman menemukan is, MR, was, were di soal fix itu adalah predikat. Entah ada kata kerja lanjutannya atau enggak, itu adalah predikat teman-teman. Nah, sebelumnya belum ada subjek ya, teman-teman, karena thesis di situ dia terikat oleh preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Ya sudah, berarti di sini kita kehilangan subjek. Dan memang di pilihan A, B, C, D itu yang bisa jadi subjek ada 2, antara alpha atau bravo. Charlie salah karena to verb 1 nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Delta salah karena sebenarnya ini materi hari kita hari ke-10 ya, atau bisa dianggap gini teman-teman. Kita nggak butuh conjunction, nggak butuh predikat kalau nggak ada subjek. Seperti itu. Jadi antara alpha dan bravo bedanya apa? Nah, alpha itu istilahnya namanya gerund. Ya, verb ing itu bisa berdiri sendiri menjadi subjek, bisa teman-teman. Ya, namanya gerund, tapi ada syaratnya. Gerund ini harus mengikuti penggunaan verb satunya atau aturannya ngikutin verb satunya. Study di sini artinya meneliti atau mempelajari, yang mana dia butuh objek. Apalagi di setelahnya study itu sudah ada kata scientific, itu kata sifat teman-teman. Ya, nah kata sifat itu nggak bisa jadi objek. Ini kehilangan kata benda setelahnya. Oke, nanti nggak lengkap kalau diartikan nggak bisa ini. Oke, berarti alpha ini sebenarnya dia gerund, tapi belum lengkap teman-teman. Harus dikasih objek dulu setelahnya biar lengkap jadi subjek. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Study di situ adalah kata benda ya, bukan kata kerja. Nah, nanti kalau dibaca, the scientific study of tissues is known as histology. Jadi penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Silahkan Miss Rian, ada pertanyaan? Silahkan. Sir, kalau misalnya dia mau dijadikan gerund, berarti ini kalimatnya jadi studying tissue is known as histology gitu ya, Sir? Bisa. Studying tissues is known as histology. Itu bisa. Tapi nanti beda makna, Mister. Karena gini, gerund itu nanti merujuk pada, jadi gini teman-teman. Gimana ya ngomongnya? Kata benda di subjek dan kata benda di objek atau kata benda di setelahnya predikat lah. Entah itu ada preposisinya atau tidak. Itu kalau misalkan rujukannya sama, itu harus benda yang sama. Contohnya gini, kita nggak bisa bilang gini, ayah saya adalah perguruan. Kan nggak bisa. Kan sama-sama kata benda itu. Ayah saya itu juga benda, perguruan itu juga benda. Atau pelajaran itu juga benda. Nah, tapi nggak bisa. Jadi harusnya ayah saya adalah guru. Nah, secara grammar sebenarnya benar. Studying thesis is known as histology. Secara grammar benar, teman-teman. Tapi kalau secara makna nanti nggak bisa, teman. Diartikan nanti jadinya gini. Mempelajari jaringan-jaringan dikenal sebagai histologi.
Padahal histologi itu bukan proses kegiatannya, tapi apa ya namanya, bidang keilmuannya, atau kalau di kuliah ya mata kuliahnya seperti itu. Sedangkan studying thesis itu bukan kuliah, dia adalah kegiatan yang dibendakan. Seperti misalnya seperti ini, memancing adalah hobiku. Nah, karena memancing dan hobi itu satu benda yang sense-nya atau maknanya sama, itu bisa. Tapi nggak bisa kita bilang apa namanya, memancing adalah makananku sehari-hari. Itu bisa sih, tapi nanti maksudnya gini, atau gini deh, memancing adalah eh, memancing adalah ibu saya. Itu nggak bisa. Karena memancing kan kata benda yang nggak berwujud. Sedangkan ibu saya itu adalah kata benda yang berwujud. Tapi dapat nggak Mister maksud saya? Jadi secara grammar benar, secara dapat ya. Nanti hanya salahnya di makna saja. Tapi teman-teman nanti di TOEFL nggak akan kok menemukan yang jenis soal seperti itu. Pasti nanti kalau bentuknya salah itu pasti ada yang hilang kayak gitu. Contohnya yang alpha ini. Studying scientific itu kan harusnya ada objeknya. Studying scientific articles, for example. Studying scientific articles of thesis is known, tapi sama, nanti bukan histology, nanti is apa gitu, tapi bukan histology. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Izin tanya, Sir. Boleh, Mister. Kenapa bisa tahu kalau is known itu sebagai predikat? Nah, ini sebelum saya menjawab, mungkin saya mau lempar dulu ke teman-teman yang lain nih, karena sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman, kenapa kok is known itu bisa jadi predikat? Bebas, teman-teman boleh, jangan takut salah, dicoba dulu. Oke, sudah ada mungkin karena ada di sure. Sebagai auxiliary dan noun sebagai verb. Oke, good. Jadi karena ada banyak yang menjawab, saya juga bingung sendiri. Baiklah, saya jawab ya teman-teman. Tapi semuanya benar tadi. Saya mendengar ada yang menyebutnya auxiliary verb, ada karena ada is, ada juga itu karena verb. Jadi gini, untuk bisa tahu di kalimat itu yang mana predikat, kita harus mengenali tadi bentuk predikat yang tadi saya sampaikan di awal. Predikat itu cara mengenalinya, kalau teman-teman menemukan ada apa aja, teman-teman masih ingat? Yang pertama, verb 1, kemudian verb 2, Verb 3. verb Tidak 3 nggak bisa. Verb 3 nggak bisa jadi. Iya, verb SIS. Sama satu dan lagi sama auxiliary verb. Auxiliary plus verb. auxiliary plus verb. Nah, inilah yang bisa jadi predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan susunan seperti ini di soal, itu anggap sebagai predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pernah ada, mungkin ya teman-teman, tapi sebenarnya gini, dapat nggak Mister? Untuk is noun itu dikenal sebagai ini, yang paling bawah. Auxiliary ketemu verb. Jadi to be ketemu sama kata kerja gandengannya di sini, verb 3. Ya, kalau verb 3 itu bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Tapi kalau verb 3 sendiri misalnya nggak ada is-nya, itu jangan dianggap predikat. Ya. Jadi verb 3 itu bisa jadi predikat ketika ada auxiliary-nya. Kalau verb 3 dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Walaupun teman-teman nanti akan menemukan ini dalam bahasa Inggris, entah di artikel, entah ketika teman-teman dengerin film, atau ketika teman-teman ngobrol dengan atau dengan temannya dalam bahasa Inggris seperti itu, pasti pakai salah satu dari yang bentuk kata kerja ini. Cuman tidak semuanya bisa jadi predikat. Kalau yang verb 3 verb ing to verb 1 yang berdiri sendiri, dia bukan predikat. Selain verb 3 verb ing to verb 1, fix dia predikat. Seperti itu, Mister. Mulai paham. Dapat ya. Nah, Terima nanti kasih. akan nice. Nanti akan jadi insting ketika teman-teman sering lihat catatan. Lihat catatan, lihat. Itu nanti hafal sendiri gak, teman-teman? Enak banget nanti. Oke. Kemudian tadi saya mau sebentar, saya lupa. Tadi saya menyebutkan apa, teman-teman? Oke, saya lupa. Mungkin nanti ketika sambil jalan ya, saya ingat. Nggak apa. Kita lanjut ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, 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 alfa. Ada juga delta, alright? Kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada, nah nggak ada kata kerja, teman-teman. Oke, atau gini, kalau teman-teman menemukan ada itu adalah jenis kata. Untuk jenis kelas katanya nanti kita bahas dari ke-6 ya. Jenis kelas kata, pokoknya itu harus teman-teman cari sampai nemu kata benda. Nah ini kan kata benda parlemen, ini satu kesatuan teman-teman. Oke, ini jadi satu kesatuan. Nah, kalau ada pasti ada kata benda. Oke. Nah, ini kata benda. Anggap semuanya ini adalah kata benda atau namanya noun phrase. Oke, nah noun phrase karena dia di belakang itu bukan subjek, bukan juga predikat, nggak mungkin noun jadi predikat ya. Intinya di situ kita butuh predikat karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelum predikat kan harus ada subjek tuh. Artinya kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kanada has, Kanada subjek, predikatnya adalah has. Nah, kalau yang delta itu memang ada subjek, ada predikat, teman-teman. Cuman karena ada kata hubung that yang saya maksud tadi ya. Kalau di dalam kalimat itu kita mau masukkan conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Karena nanti kalau subjek predikatnya cuma satu, kita masukkan conjunction, kalimatnya tidak selesai, teman-teman. Sama kayak yang Charlie itu. Because Kanada has, itu yang bikin salah because-nya. Karena nggak mungkin kita hanya bilang karena Kanada memiliki sebuah parlemen 2 kubu atau parlemen bicameral. Nah kan nggak selesai. Ada apa? Karena Kanada memiliki, misalnya nih kalau lengkap ya, karena Kanada memiliki sebuah parlemen 2 kubu atau parlemen bicameral, Kanada misalnya mengadakan pemilihan setiap 4 tahun sekali. Misalnya ya teman-teman. Nah seperti itu lengkap baru. Karena ada 2 subjek, 2 predikat. Tapi kalau cuma satu nggak boleh kita masukkan conjunction. Nah kalau yang bravo itu nggak ada predikat ya, itu hanya ada subjek. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca Canada has a bicameral or two chamber parliament. Kanada memiliki sebuah parlemen 2 kamar atau parlemen bicameral seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 29 jawaban. Charlie. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Alright, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada kata, hati-hati teman-teman. Close itu ada 2 kelas kata ya. Karena di bawah itu kata kerja semua. Staying itu kata kerja, are staying kata kerja, stay kata kerja, to stay itu juga kata kerja. Jadi hati-hati teman-teman di sini ada jebakan kata close di soal. Close itu kalau dia kata kerja artinya menutup teman-teman atau menutupi, yang mana dia butuh objek ya. Sedangkan di sini nggak ada objeknya. Artinya close ini bukan artinya bukan artinya menutupi atau menutup. Berarti close di sini dia adalah kata sifat artinya dekat. Oke. Nah, karena kata sifat tidak bisa jadi predikat. Sama kayak kita bilang teman dekat itu close friend atau close friends kalau banyak, ya. Jadi itu artinya teman dekat itu kata sifat, itu bukan kata kerja. Nah, berarti di sini kita belum punya kata kerja sebagai predikat. Subjeknya sudah ada yaitu masquerades, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja, right? Jadi jawabannya yang Charlie, good job. Kalau yang alpha verb ing yang nggak ada auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat. Yang bravo itu predikat ada subjek lagi, double subjek, pemborosan ya. Kalau sudah ada kata benda jangan dimasukkan kata gantinya. Gak enak kalau kita bilang Wawan dia adalah temanku. Lebih enak kita hanya bilang Wawan adalah temanku atau dia adalah temanku. Ya kan? Kalau yang Charlie itu verb 1 juga nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca muskrats generally stay close to the edge of a bog. Kalau diartikan muskrat ini sejenis hewan pengerat teman-teman. Sejenis tikus atau bisa disebut dengan tikus rawa gitu aja ya. Tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa. Seperti itu.
Next, number 8. Silakan, you have 30 seconds, time's yours. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Baik, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata dates. Dates di sini kata kerja ya. Subjeknya belum ada. Atau gini, kalau teman-teman bingung nih, dates kan artinya tanggal. Kok dia bisa jadi kata kerja? Nah teman-teman, date itu punya arti lain selain tanggal. Itu bisa dicek di kamus. Date itu artinya berasal atau berawal atau bermula seperti itu. Oke. Yang artinya berarti dia adalah kata kerja, karena kalau ini bukan kata kerja di pilihan itu nggak ada predikat sama sekali. Nggak mungkin kalimat tidak punya predikat ya teman-teman. Nah berarti kita hanya butuh subjek dan betul jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction, Charlie salah karena ada conjunction, Delta juga salah karena ada conjunction. Nah nanti kalau dibaca, the modern circus dates from the end of the 18th century. Sirkus modern berasal atau berawal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, next number 9. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Halo, tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar? Bisa, Sir. Dengar, Mister. Oke, mohon maaf. I got lost. Sorry, teman-teman. Tadi saya kehilangan sinyal ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. I got disconnected, but now I'm back. Oke, tadi jawaban teman-teman yang alfa kita cek bersama. Di situ ada predikat adapted, tapi belum ada subjeknya. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Jadi benar jawabannya adalah yang alfa ya. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction. Charlie juga sama, ada conjunction, Delta double predikat. Nah, berarti jawabannya yang alfa nanti kalau dibaca, Canada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Alright, the last, you have 30 seconds, time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Ada yang alpha deh kayaknya, Sir. Ada yang Oh iya, alpha. ada yang alfa. Sorry, maaf. Iya, ternyata ada yang di alfa di atas dan di bawah. Ada juga delta. Alright. Mungkin juga ada yang Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, like di situ bukan predikat ya, teman-teman. Like ini bukan artinya menyukai. Kenapa? Jadi gini, ada kata yang tidak mungkin atau ada posisi kalimat yang letaknya nggak mungkin di paling depan di TOEFL structure. Kalau di bab pertama yang nggak mungkin itu adalah predikat, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, predikat itu tidak mungkin munculnya di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang mirip kata kerja, contohnya like seperti ini, itu bukan kata kerja, teman-teman. Nah, like itu kebetulan kelas katanya ada dua, dia bisa kata kerja, dia bisa juga
preposisi. Nah, like di sini dia adalah preposisi ya, artinya seperti. Oke, jadi dia bukan kata kerja. Jadi kita belum punya predikat di sini. Artinya kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Kita cek sebelum titik-titik ternyata sudah ada subjek ya, yaitu protozoans, itu kata benda teman-teman. Nah, berarti hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang predikat saja. Yang alpha reproducing itu verb ing. Kalau ada verb ing, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya alias dia berdiri sendiri seperti ini, tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Alpha gugur ya. Kalau yang bravo reproduce itu verb 1. Verb 1 itu bisa menjadi predikat, syaratnya subjeknya harus jamak. Atau dipakainya di kalimat negatif lah seperti itu. Nah, karena kalimatnya positif, subjeknya jamak ya, di situ protozoans ada S-nya. Berarti kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1 sama kayak yang alpha verb ing itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang delta reproduction itu kata benda. Kata benda nggak bisa jadi predikat ya. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Jadi seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara nah ini by itu bisa diganti jadi through. Teman-teman, through splitting into boleh, by splitting into juga nggak apa-apa. Artinya sama, sinonim mereka ya. Jadi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi pertama kita. Dan materi pertama ini yang saya maksud di awal tadi ya, teman-teman. Ini materi yang paling penting untuk teman-teman kuasai. Karena yang paling harus ada di dalam kalimat itu adalah subjek predikat. Nah, untuk bisa menentukan subjek predikat, itu tadi teman-teman masalahnya adalah di vocab. Jadi makanya hajar latihan. Kalau teman-teman dapat vocab baru, silakan boleh dicek di kamus. Untuk memastikan boleh japri saya tadi ya. Nanti kalau saya nggak tahu ya saya carikan, saya bahas dengan teman-teman saya. Dan sebagainya, pokoknya sampai ketemu nanti saya sampaikan di kelas berikutnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri teman-teman. Before we dismiss the class, maybe anyone of you have any question? Izin bertanya, Sir. Boleh, Tadi Mister? sebelumnya kan bilang kalau ada rekaman Zoom ya. Nah, itu Betul. bisa kita akses lewat apa ya? Nanti setelah kelas saya kirimi ini Mister apa? Jadi teman-teman nanti sudah saya sediakan di Google Drive itu ada latihan soal buat teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi untuk menunjang di luar kelas supaya teman-teman bisa mempraktekkan pemahaman teman-teman di kelas. Dan ada juga pembahasannya berupa video sama rekaman video. Jadi nanti pokoknya link-link akan saya kirimkan setelah kelas di grup. Kemudian jangan lupa di awal tadi saya menyampaikan untuk absensi hanya dilakukan di awal ya. Jadi nanti setelah kelas tolong diisi sesuai data teman-teman. Untuk sisanya nanti untuk hari kedua dan seterusnya nanti yang ngecek absensi saya sendiri melalui fitur partisipan Zoom seperti itu. Jadi nanti saya kirimkan Mister. Di YouTube ya teman-teman, di YouTube saya. Nanti kalau teman-teman bisa mohon bantuan juga untuk subscribe ya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Tapi sepertinya kalau saya lihat dari latihan tadi udah banyak yang dapat ya teman-teman. Mungkin nanti dari latihan mungkin. Saya mau nanya, Boleh? Itu ada melenceng jauh ya sebenarnya. Untuk hari ini hari pertama pun udah jelas, cuman aku kan lihatnya di modul yang structure itu Betul. kayaknya rada ribet banget. Nanti itu akan ke situ juga kan ya? Gini Mister. Yang halaman Ini bagus sih. 234. Oke, bagus sih maksudnya gini. Teman-teman saran saya untuk teori atau untuk materi yang modul dari lembaga saran saya jangan dipakai karena saya memang nggak pakai di situ. Silabus yang saya ya, tapi gini, mungkin buat teman-teman yang sudah ngeprint nih terlanjur itu jangan dibuang karena pilihan latihan soal pilihan ABCD-nya itu lumayan bisa dikerjakan teman-teman. Oke. Jadi tapi saran saya gini, saran saya teman-teman daripada buku itu dulukan yang saya sediakan di Google Drive. Karena apa ya, gimana ya ngomongnya. Saya dulu juga di kampung Inggris pakai buku itu teman-teman di lembaga yang lama sebelum di Kingdom. Saya dulu pakai buku itu dan memang banyak kan saya dulu tinggalnya di camp. Jadi dekat sama member-member itu yang ngambil TOEFL. Itu mereka bilang memang agak kesulitan di situ. Tapi saya dapat kok teman. Maksudnya gini. Kesulitan soalnya melencengnya kayak kalau di sini tuh terlalu ribet ya. Kalau Dan saya bilang. Betul. Itu
kalau teman-teman dapat modul yang lengkapnya, itu kan modulnya sudah di-split sama lembaga, itu ada yang hilang. Nah, kalau lengkapnya teman-teman, bagian struktur aja itu ada 60 skills atau 60 bab. Yang mana masa teman-teman untuk mengerjakan satu soal aja, waktunya hanya 30 detik harus mengkategorikan. Ini skill 1 sampai skill 30 yang mana kira-kira? Seperti itu. Padahal tidak seribet itu, dan juga di buku itu ada yang dilebih-lebihkan, teman-teman. Ada bab yang sebenarnya nggak keluar di TOEFL selama saya tes ya, teman-teman. 2 tahun tes itu ada materi yang nggak keluar di TOEFL ITS, itu ada yang nggak keluar. Nah, tapi kalau di TOEFL yang prediksi saya nggak tahu ya, banyak sekali. Itu soal-soal yang dilebih-lebihkan. Contohnya tadi di sesi sore itu ada yang bertanya mengenai kasus conditional sentence. Nah, kasus conditional sentence itu saya belum pernah teman-teman menemukan di soal structure TOEFL. Ada juga dulu yang bertanya tentang kasus subjunctive. Itu materi advance banget. Dan itu nggak pernah saya menemukan kasus subjunctive itu di soal structure TOEFL. Makanya di awal tadi saya bilang, tenang aja teman-teman, nggak perlu terlalu takut. Strukturnya TOEFL itu sebenarnya gampang. Babnya yang dimasukkan itu dikit banget. Dari sekian banyak materi grammar yang saya pelajari, karena saya sendiri juga basicnya di grammar ya, di kampus Inggris. Nggak semuanya keluar seperti itu. Nanti mungkin yang paling sulit itu adalah materi namanya dependent clause. Materi kita hari ke-10 teman-teman. Itu kalau di kampus Inggris kita bahas 1 bulan full. Bulan ketiga, level kedua, bulan ketiga seperti itu. Tapi tenang aja, nanti saya pilihin juga yang perlu-perlu aja. Oke, Mister. Jadi, oke, dapat ya. Jadi saran saya yang di buku itu buat tambahan aja. Jadi kalau yang dari saya sudah selesai, terus teman-teman mau iseng-iseng nyari latihan soal, boleh cabri saya masih banyak soal-soal teman-teman. Yang baru saya buat juga ada, yang saya miripkan dengan soal structure TOEFL juga ada. Kemudian maksudnya struktur TOEFL ITS ya. Kemudian ada juga yang dari buku-buku lama-lama, TOEFL yang prediksi-prediksi itu, simulasi yang grammarnya agak melenceng-melenceng itu juga ada. Salah satunya yang buku dari lembaga itu, kalau teman-teman ngambil tes yang asli ITS, trust me guys, banyak yang nggak penting gitu, yang harusnya nggak perlu teman-teman pelajari, di situ ada dimasukkan. Seperti itu. But that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Mister mau tanya. Boleh Miss, mangga silahkan. Tadi kan dibahasnya like yang preposisi ya. Betul. Kalau like kata kerja berarti misalnya contohnya I like you berarti itu like kata kerja. Betul. I like you itu saya menyukaimu. I like you. Tapi kalau I am like you itu artinya gimana Miss? Kalau I am like you. Itu bisa loh. Ya? I am like you itu bisa. Saya seperti kamu. That's right. Aku tuh juga sama kayak kamu gitu. Kamu ya. Just like you gitu juga bisa. Saya tuh mirip kayak kamu. Saya juga sama sepertimu. Kayak gitu. Jadi I'm like you itu juga bisa. Atau kalau teman-teman misalnya penasaran nih, dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih ungkapan-ungkapan, itu saya ada link itu untuk ngecek. Tapi ya walaupun nggak lengkap banget ya teman, tapi lumayan karena asli dari, sebentar saya bukakan dulu, itu namanya youglist.com. Sebentar saya share. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke Youglist ya. Sudah, teman-teman? Sudah ya, oke. Thank you. Nah, misalnya kita mau nyari I am like you misalnya ya. I am atau I'm like you biasanya disingkat. I'm like you. Ada nggak misalnya kita penasaran? Nah, itu hasilnya ada 2000 I'm like. Kalau ini beda, teman-teman. Bentar. Beda juga. Ini juga beda juga. So I'm like you relatively. Nah, inilah. Nah, I am like you, relatively new to the university. Jadi sebentar, suaranya nggak keluar ya, maaf teman-teman. Sebentar. Share sound. Nah, coba kita dengarkan kembali. Up the post of Vice Chancellor just over 2 years ago, so I am like you, relatively new to the university. Nah, I'm like you, relatively new to the university. Jadi saya itu juga kayak kalian, termasuk baru dengan universitas ini kayak gitu. Kurang lebih kalau diartikan seperti, jadi I'm like you itu ada, tapi beda dengan I like you ya.
I like you juga ada teman-teman. Artinya I like you, saya menyukaimu. Kalau I am like you ya aku sama kayak kamu gitu. Jadi beda arti. Seperti itu, Miss. Beda kelas kata juga ya. Kalau like itu yang I am like you itu preposisi. Kalau I like you, like-nya itu kata kerja. Gimana? Dapat, Miss? Iya, terima kasih, Mister. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Sorry, Mr. P, I have Iya. a question. So, Yes. after you give us practices, exercises, let me ask for feedback. So, yeah, we give back the exercise that we already do, and we No, ask no, no. for Yeah. review or what. All right, Can we I do get that? it. Yeah. No. I know what you mean. Jadi maksudnya gini kan, Miss. Dari latihan yang saya kasih itu haruskah dikumpulkan ke saya untuk dikasih feedback gitu ya maksudnya? No, I didn't say it must, but if we want to, can we ask for Alright. feedback? Oh, I see. I mean, you mean like jadi kalau misalkan latihan dari sumber lain gitu ya maksudnya. Terus dikerjakan sendiri, terus ditanyakan ke saya maksudnya gitu bukan? Iya, kayak gitu. Bisa. Jadi gini, pokoknya teman-teman dari sumber manapun ketika belajar ya, structure kemudian menemukan kesulitan entah dari saya, maksudnya entah dari latihan yang saya kasih, entah dari latihan buku yang lain atau dari teman-teman punya sumber sendiri dari aplikasi HP atau sebagainya, itu boleh ditanyakan ke saya. Nah, pokoknya dari situ saya tahu nanti, oh teman-teman semangatnya itu dari situ saya tahu gitu. Maksudnya kalau yang banyak tanya, oh berarti dia ngejar beneran, maksudnya bener-bener belajar pengen bisa gitu. Kayak gitu. Tapi bukan berarti yang nggak tanya nggak bisa, mungkin sudah tuntas di kelas maksudnya maksud gitu. Jadi nggak apa-apa Miss, nanti jadi ditanyakan aja, nanti kalau saya nggak tahu tetap saya bilang, sebentar bisa carikan atau sebentar saya diskusikan dengan yang lain teman-teman saya karena mungkin baru. Dan misalnya teman-teman saya slow rest ya, itu biasanya saya bukannya waktu saya kelas privat misalnya di luar kelas atau saya lagi di jalan. Nah, terus nanti saya balas ketika sudah sampai. Tapi biasanya saya lupa kayak gitu tuh. Pokoknya teman-teman kalau misalnya sejam nggak saya balas, boleh di-up lagi gitu. Biar chatnya teman-teman itu nggak ketumpuk ke bawah atau nggak gitu, nggak kelupaan gitu. Udah dibuka kan nggak ada tandanya teman-teman. Apalagi ada chat yang lain itu biasanya ketumpuk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman chat belum terespon atau responnya agak lama, tolong di up lagi teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Thank you sir untuk hari ini penjelasan sangat mudah dipahami. Oke, alhamdulillah. Thank you so much for the good feedback ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you so much for today guys. It's great to meet you all. Terima kasih, Sir. Okay, nice to meet you semuanya. I hope that you enjoy our program for the following month. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and okay, have a good one everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.